Episode 37 Aku bisa melihat segalanya. Besok pagi, kita akan melewati wilayah suku Baisi. Kurasa pemandu baru kita akan menemui kita sebelum itu, kata Tang Yuyan. Suku apa yang menguasai lembah Bamian yang kita tuju? Xia Feng ingin tahu lebih banyak. Tang Yuyan tersenyum kecut. Ada ratusan suku di Afghanistan, tapi aku hanya tahu sekitar selusin, dan semuanya terkenal dan besar. Beberapa suku kecil seperti kota dan desa kecil di kampung halaman kita, jauh di pegunungan. Jadi siapa yang tahu di mana mereka? Itulah sebabnya kita butuh pemandu. Tanpa pemandu untuk memimpin dan bernegosiasi dengan kita bisa dengan mudah disangka musuh dan terlibat baku tembak dengan pasukan suku. Apakah suku Baisi yang kau maksud ini besar atau kecil? Tidak besar, tidak kecil. Kalau kau ingin tahu berapa banyak personel bersenjata yang mereka miliki, aku bisa bilang mereka punya lebih dari 1.000 personel bersenjata. Tang Yuyan berkata, jadi, kita harus berhati-hati saat melintasi wilayah yang dikuasai suku Baisi. Kita tidak boleh berkonflik dengan mereka, kalau tidak kita akan mendapat masalah besar. Xia Feng terdiam sejenak sebelum berkata, sebenarnya, kita harus menggunakan pesawat terbang untuk menjalankan misi ini. Medannya terlalu rumit. Tang Yuyan berkata, saudaraku, ini Afghanistan, negara pegunungan. Pesawat apalagi yang bisa membawa kita selain helikopter? Helikopter terbang terlalu lambat dan akan menjadi sasaran empuk rudal pertahanan udara yang ditembakkan dari bahu. Lebih penting lagi, wilayah udara Afghanistan dikuasai oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Kita tidak bisa menghindari radar militer AS. Begitu kita memilih menggunakan pesawat terbang untuk menjalankan misi ini, jet tempur mereka akan datang menyambut kita sebelum pesawat kita mencapai tujuannya. Jadi begitu. Lupakan saja, mari kita bicarakan hal lain. Misi ini sangat berbahaya. Mungkin kita akan mati di sini. Bisakah kau ceritakan tentang keahlian senjata tersembunyi sekte Tang Mu? Haha, aku tahu kau tidak akan menyerah. Kau ingin mencuri keahlian unik sekte Tang kami. Berapa kali aku harus memberitahumu untuk menyerah? Keahlian senjata tersembunyi sekte Tang kami tidak diwariskan kepada orang luar, kecuali kau anggota keluarga Tang. Sudah, kubilang juga, apakah ayahmu masih menerima anak baptis? Pergi. Pelit. Saat mereka mengobrol, gunung demi gunung surut di belakang mereka. Cahaya fajar mengusir kegelapan, menerangi langit dan bumi. Di depan terbentang sebuah lembah, dan sebuah desa, sederhana dan asri, dapat terlihat dari jauh. Seorang lelaki tua sedang menggembalakan kawanan kambing ke arah mereka. Xia Feng menghentikan mobil dan menunggu kambing-kambing itu lewat. Di kursi penumpang, Tang Yuyan sudah memegang pistol, siap menghadapi situasi tak terduga. Ini pos terdepan suku Baisi. Terlalu sepi di sini, tidak biasa, kata Tang Yuyan gugup. Xia Feng memandang keluar, tatapannya menyapu lereng bukit di kiri dan kanannya. Mereka segera melihat sekelompok pria bersenjata bersembunyi di lereng kiri. Mereka semua mengenakan turban dan sebagian besar bersenjata AK-47 tua, meskipun beberapa di antaranya RPG. Jumlah mereka sekitar 20. Meskipun sudah memastikan situasinya, Xia Feng berpura-pura menggunakan teropong untuk melihat sebelum menyerahkannya kepada Tang Yuyan. Ada orang di lereng. Coba lihat. Apakah mereka dari suku Baisi? Tang Yuyan mengintip melalui teropong dan alisnya berkerut. Mereka anggota suku Baisi. Jumlahnya tidak banyak, mungkin satu pos terdepan. Sial? Kenapa pemandu belum datang? Xia Feng melirik ke atas lereng dan melihat sekelompok pria bersenjata dari suku itu diam-diam mendekat. Penemuan ini membuatnya gugup. Jika terjadi baku tembak, menghabisi sekitar 20 orang bersenjata suku ini bukanlah masalah. Lagi pula, mereka bukan pasukan khusus yang tadi malam, dan kemampuan tempur mereka jauh lebih rendah. Tapi ini wilayah mereka, dan baku tembak berarti mereka akan berhadapan dengan ribuan anggota suku Baisi. Pria tua yang menggembalakan kambing itu sepertinya menyadari sesuatu dan mengikutinya. Meninggalkan jalan utama dan menggiring kambing-kambingnya ke lereng bukit di sebelah kanan. Saat itu, seorang pria berkuda muncul. Ia mengenakan sorban dan jubah hitam tradisional Afghanistan. Ia menunggangi seekor kuda putih yang besar dan tegap, berlari kencang. Tatapan Xia Feng beralih ke wajah pria itu, memperhatikan kerutan di sekitar matanya dan kulitnya yang kasar dan lapuk. Ia mungkin berusia sekitar 50 tahun. Apakah dia pemandunya? Tanya Xia Feng. Tang Yuyan berkata, seharusnya dia. Ayo kita keluar. Kemudian ia berbicara ke komunikator, kalian semua, tetap di dalam mobil. Kecuali mereka agresif, jangan tembak. Xia Feng mengikuti Tang Yuyan keluar dari mobil, dan pria di atas kuda itu menarik kendali kuda putihnya lalu turun. Apa yang kalian lakukan? Tanya pria Afghanistan itu. Tang Yuyan berkata dalam bahasa Pashtun, kami kehilangan beberapa domba dan kami harus mengambilnya. Kami akan menunggu pemandu kami di sini. Pria Afghanistan itu mendekati Tang Yuyan dan Xia Feng, dengan senyum di wajahnya. Ia berkata dalam bahasa Pashtun, saya pemandu kalian. Nama saya Muhammad Kabut,
Panggil saja saya Kabut. Tang Yuyan menjabat tangan Kabut. Untung kalian datang. Seandainya kalian datang lebih lambat, keadaannya bisa jauh lebih buruk. Apakah kalian membicarakan anak buah saya? Tidak. Mereka melihat kalian dan memberitahu saya. Kabut melolong seperti serigala ke arah lereng bukit di sebelah kiri. Para militan suku yang mengintai di lereng bukit segera berdiri dan berjalan ke arah mereka dengan langkah normal. Mereka juga menyandang senjata di punggung. Brad berkata, "Aku tahu apa yang terjadi tadi malam. Kalian kurang beruntung disergap oleh orang Amerika. Tapi kemampuan bertarung kalian sungguh hebat. Rakyatku sangat mengagumi kalian." Tang Yuyan hanya tersenyum tipis. Orang Amerika tidak disukai di sini. Orang Amerika memaksakan nilai-nilai liberal mereka di sini, nilai-nilai yang paling dibenci oleh para tetua suku. Negeri yang berbeda menumbuhkan ras dan budaya yang berbeda. Memaksakan nilai-nilai liberal di negeri yang menjunjung tinggi agama konsekuensinya jelas. Xia Feng benar-benar rileks dan berjabat tangan dengan Kabude. Kabut berkata, "Aku dan anak buahku akan mengawal kalian melewati wilayah kami, dan aku sendiri yang akan mengantar kalian ke lembah Bamian. Tapi, apa yang akan kalian tawarkan sebagai imbalan?" Tang Yuyan berkata, "Sebutkan harga kalian. Kalian tahu gaya kami. Kami tidak memperlakukan teman-teman kami dengan tidak adil." Kabut tersenyum. "Kalian orang Tionghoa sangat berterus terang. Oke, $1 juta. Tang Yuyan tertegun sejenak. $1 juta, kata Kabut, "Kalau kau tidak punya uang tunai, transfer bank saja." Tang Yuyan berpikir sejenak dan berkata, "Tunggu sebentar. Aku akan bicara dengan teman-temanku dulu." Xia Feng berada tepat di sebelah mereka dan mendengar setiap kata percakapan Kabut dan Tang Yuyan. Tetapi mereka berdua berbicara bahasa Pashto. Ia baru mulai belajar bahasa Pashto dan hanya belajar sedikit, jadi ia tidak mengerti apapun. Saat ia penasaran dengan apa yang mereka bicarakan, Tang Yuyan meraih tangannya dan menuntunnya ke samping. "Apa yang kau bicarakan?" tanya Xia Feng. "Aku baru saja akan membahas ini denganmu," kata Tang Yuyan. "Dia menginginkan $1 juta, dan aku tidak punya uang tunai sebanyak itu. Menghubungi kantor pusat akan sangat merepotkan, dan uang sebanyak itu harus melalui beberapa tahap persetujuan. Bahkan setelah disetujui, aku harus pergi ke kantor intelijen untuk mengambilnya. Kita tidak punya waktu untuk disia-siakan. Apa kau punya uangnya?" Memang, tak seorang pun akan membawa uang tunai $1 juta dalam misi penyelamatan sandera. Tetapi Xia Feng adalah bendahara keliling. Setelah memenangkan 10 miliar dari Gu Dingshan dan He Jiaying, Shen Tutianyin telah membuka rekening luar negeri untuknya. Ia juga memiliki kartu emas Bank Swiss, yang siap membayar uang itu kapan saja. Xia Feng tersenyum kecut. "Memang, tapi aku ingin mengklarifikasi apakah kau akan mengembalikannya. Apa yang kau bicarakan?" Tang Yuyan memutar matanya ke arah Xia Feng. "Aku tidak meminjam uang darimu. Ini kasus khusus. Tuan Xi akan membayarmu kembali saat kami kembali." "Sungguh, kau sangat picik." Xia Feng menatap Tang Yuyan tanpa berkata-kata. Menanyakan $1 juta secara tiba-tiba? Apa itu picik? Tang Yuyan kembali ke Brad dan berkata, "Setuju, tapi kita bayar setengahnya dulu, dan sisanya nanti saat kita pulang." "Tidak masalah," kata Brad. "Ikut aku ke desa dulu. Kamu bisa bayar di sana, istirahat, dan isi ulang persediaanmu." Tang Yuyan dan Xia Feng masuk ke mobil dan melaju menuju desa di lembah. Brad kembali menunggang kuda putihnya dan mengikuti anak buahnya. "Yuyan, bukankah orang ini salah satu dari kita? Kenapa kita memberinya uang?" tanya Xia Feng bingung. Tang Yuyan berkata, "Dia bukan salah satu dari kita. Hanya kenalan yang pernah berbisnis dengan kita. Opsi cadangan jika perlu. Setiap operasi punya banyak rencana untuk menghadapi berbagai skenario. Brad ini adalah tokoh yang sangat bergengsi di suku Baisi. Dia bisa menjamin kelancaran perjalanan kita melalui wilayah Baisi, tapi harganya tidak murah. Bukankah ini hanya permintaan tol yang terselubung? Itu cara mereka bertahan hidup. Kita tak bisa berbuat apa-apa," kata Tang Yuyan. "Kalau mereka belum pernah berbisnis dengan kita sebelumnya dan berteman, mereka mungkin akan menculik kita dan meminta tebusan. Mereka juga menanam bunga popi untuk ditukar dengan senjata dan amunisi. Mereka rela melakukan apa saja demi bertahan hidup. Aku pernah melihat ladang popi mereka." Tatapan Xia Feng beralih ke jendela. Ladang popi itu luas sekali. Bunga-bunganya bermekaran di bawah sinar matahari. Warnanya cerah namun memancarkan aura jahat. Beberapa petani mendongak, tetapi ketika melihat pasukan bersenjata suku di belakang mobil, mereka kembali bekerja. Saat mobil memasuki desa, sekelompok anak-anak mengejar dan bermain-main di sekitarnya. Seorang remaja laki-laki, sekitar 10 tahun, berteriak ke arah mobil Xia Feng dan Tang Yuyan, "Amerika! Amerika!" Lalu, ia mengangkat tangannya dan membuat gestur pistol. "Powu! Powu!" Anak laki-laki itu jelas-jelas mengira Xia Feng dan Tang Yuyan sebagai orang Amerika. "Keluar dari sini!" teriak seorang militan suku dengan marah dari kelompok anak-anak itu.
Anak-anak berhamburan seperti burung dan binatang buas, berlarian pergi. Xia Feng dan Tang Yuyan keluar dari mobil, dan agen dari Biro 101 juga keluar dari dua mobil lainnya. Mereka juga memegang senjata di tangan, tampak waspada, siap menghadapi keadaan darurat. Jangan khawatir, kita bukan musuh, kata Brad. Ikut aku. Aku ingin mendapatkan 500.000 itu. Xia Feng dan Tang Yuyan mengikuti Brad ke sebuah ruangan. Brad mengeluarkan komputer dan alat transfer uang. Suku ini terlibat dalam perdagangan zat terlarang, dan sistem pembayaran mereka internasional, jadi tidak perlu khawatir tentang transfer uang. Xia Feng mentransfer 500.000 ke rekening yang ditunjuk Brad. Brad sangat senang. Ia memeluk Xia Feng dan tertawa. Teman, apakah kau butuh wanita? Aku bisa memberimu dua, keduanya perawan. Xia Feng tidak mengerti apa yang dikatakannya dan bertanya kepada Tang Yuyan. Apa katanya? Dia bilang akan memberimu 2 kambing. Kau mau? Xia Feng menggelengkan kepalanya. Untuk apa aku butuh kambing? Aku tidak mau. Tang Yuyan mengangkat bahu ke arah Brad. Dia gay. Dia tidak butuh perempuan. Brad melepaskan Xia Feng dan berjalan pergi. Aku akan mengantarmu istirahat. Waktumu 2 jam. Kau bisa mengisi ulang air dan makanan, mengisi bensin, dan tidur. Kita akan berangkat 2 jam lagi. Suruh seseorang menyiapkan makanan hangat untuk kita, kata Tang Yuyan. Kita semua lapar. Brad tersenyum. Tidak masalah. Aku akan menyuruh seseorang memanggang domba utuh untukmu. Aku akan menyiapkannya di sini, lalu kita akan berangkat. Oke, kata Tang Yuyan. Xia Feng masih tidak mengerti, tetapi ia tidak bertanya. Ia khawatir tentang pasukan khusus yang melarikan diri. 17 diantaranya telah tewas. Masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ini Afghanistan, tetapi juga wilayah militer AS, yang membuatnya khawatir. Kekhawatiran lainnya di mana ayahnya, Xia Changhe, meninggalkan kamar Brad. Beberapa perempuan dari desa berkumpul, membawa makanan dan air. Tang Yuyan meraih roti itu, tetapi Xia Feng merebutnya lebih dulu. Mana ketenanganmu? Tanya Tang Yuyan dengan nada tidak setuju. Xia Feng mengabaikannya dan segera memeriksa roti itu, memastikan roti itu bening sebelum menyerahkannya kepada Tang Yuyan. Sudahlah, ini dia. Aku sedang menunggu domba panggang. Tang Yuyan memutar bola matanya ke arah Xia Feng, tetapi tidak ada jejak kemarahan di matanya. Dari latihan kungfu mereka bersama hingga pertempuran tadi malam, setelah begitu banyak pengalaman, perasaannya terhadap Xia Feng sedikit berubah. Dia hanya tidak menyadarinya. Setelah meninggalkan desa, tim Divisi 101 memiliki 3 kendaraan lagi 3 truk pickup yang dilengkapi senapan mesin. 2 kendaraan memimpin, 1 di belakang, dan 3 Ford Raptor dari Biro 101 berada di tengah. Inilah keuntungan membayar harganya. Brad dan anak buahnya bertindak sebagai penasihat dan pengawal. Tentu saja, harganya sangat tinggi. Sepanjang perjalanan, mereka melewati beberapa pos pemeriksaan bersenjata milik suku Batu Putih. Melewati pos-pos itu berjalan mulus, Brad hanya perlu menyapu pos-pos pemeriksaan. Konvoi bergerak cepat di wilayah suku Batu Putih, tetapi melambat setelah melewatinya di sore hari. Setelah 100 km lagi, konvoi memasuki sebuah ngarai. 2 kendaraan di depan melaju dengan kecepatan 40 km yang mencengangkan di jalan pegunungan yang berkelok-kelok. Setelah kita melewati ngarai ini, jalannya akan jauh lebih mudah. Kita akan sampai di lembah Bamian setelah gelap. Suara Brad terdengar dari komunikator. Tang Yuyan bertanya, bisakah kita melaju lebih cepat? Brad menjawab, tidak. Ini dikuasai oleh pasukan bersenjata Santa Ita. Jika mereka menemukan kita, akan sangat merepotkan. Tidak bisakah kau biarkan mereka lewat begitu saja? Tanya Tang Yuyan. Brad terkekeh. Kau kenal mereka. Di mata mereka, seluruh dunia adalah musuh mereka. Keduanya berbicara dalam bahasa Pashtun, dan Xia Feng sudah bisa memahami banyak kata, tetapi memahami isinya masih sulit. Dikelilingi bahasa Pashtun, setiap kata yang didengarnya mengingatkannya pada konten terkait, termasuk tata bahasa dan pelafalan. Meskipun pengetahuan ini diunduh dari buku teks, tetap saja sangat membantu. Oleh karena itu, kecepatan belajarnya tetap luar biasa cepat. Sementara, Tang Yuyan, yang sedang mengemudi, berbicara dengan Brad, Xia Feng terus memperhatikan puncak-puncak di kedua sisi ngarai. Puncak-puncak itu sangat curam. Sebagian besar tingginya melebihi 2000 meter. Puncak-puncak itu tampak menjulang tinggi dan curam, menghalangi sinar matahari, meredupkan cahaya ngarai, dan menciptakan nuansa yang mencekam. Saat pandangannya menyapu ke arah jam 10, seorang pria bersorban dan syal hitam yang menutupi wajahnya tiba-tiba muncul di hadapan Xia Feng. Ia dapat melihat dengan jelas bahwa pria itu sedang memegang teleskop, menatap ke arahnya. Ia juga menyandang AK-47 di bahunya. Tatapan Xia Feng kembali ke jilbab pria itu, dan ia tiba-tiba menyamai tulisan hijau di atasnya. Ia kemudian berteriak, Santo Ita. Santo Ita. Berhenti. Kali ini,
Ia berbicara dalam bahasa Pashtun, yang dapat dipahami Brett dan anak buahnya tanpa terjemahan Tang Yuyan. "Di mana?" tanya Tang Yuyan, tiba-tiba gugup. Xia Feng dengan waspada mendekatkan teleskop ke matanya. Jam 10. Kenyataannya, melalui teleskop, ia hanya bisa melihat sosok yang samar, jauh lebih samar daripada dengan mata telanjangnya. 2 truk pickup bersenjata di depan berhenti, dan Brett beserta anak buahnya keluar. Tang Yuyan juga memerintahkan untuk berhenti, dan seluruh 101 agen turun dan mengambil posisi tempur. Tang Yuyan dan Xia Feng mendekati Brett. Brett baru saja menurunkan teleskopnya, alisnya berkerut. Ia menunjuk ke kanan, pukul 2, dan berkata dengan serius, "Di sana juga." Tang Yuyan mengambil teleskop dari Xia Feng dan mengintip melaluinya. Tetapi Xia Feng berbalik dan berjalan kembali ke Ford Raptor di belakangnya. Ia telah melihat para pejuang Santa Ita di pukul 2 di sebelah kanannya. Mereka telah memotong satu-satunya jalur melalui lembah, pergerakan mereka terlihat jelas. Xia Feng mengambil senapan runduk modifikasinya dan sekotak besar amunisi dari kursi belakang Ford Raptor. Ia sudah bersiap untuk kemungkinan terburuk. Brett melirik Xia Feng dan berkata, "Tidak perlu. Mereka tidak menyerang kita. Mungkin kita bisa lewat dengan damai. Aku akan mengirim seseorang untuk berbicara dengan mereka." Tang Yuyan menerjemahkan kata-kata Brett untuk Xia Feng. Xia Feng bertanya, "Apakah orang-orang itu akan membiarkan kita lewat?" Tang Yuyan menjawab, "Aku tidak tahu. Serahkan saja pada Brett. Jangan bertindak gegabah untuk saat ini." Xia Feng mengangguk, tetapi matanya sudah mengamati kedua sisi, mencari posisi penembak jitu yang tepat. Brett mengirim salah satu anak buahnya menyeberang jalan. 1 kilometer di depan, beberapa kuda perang muncul, bersama dengan para pejuang Saint Ita yang berkuda. Anak buah Brett mendekat, tetapi para pejuang Saint Ita tidak menyerangnya. Brett tersenyum dan berkata, "Kurasa mereka akan meminta sejumlah uang. Aku sudah meminta orang-orangku untuk memberitahu mereka bahwa kau bersedia membayar 10.000 untuk perdamaian. Kurasa kau bersedia membayarnya, kan?" Tang Yuyan mengumpat dalam hati, tetapi berkata, "Tidak masalah. Ia tidak bisa pergi misi tanpa uang tunai." Ia jelas tidak mampu membayar 1 juta yang diminta Brett, tetapi sekitar 10.000 dolar tidak masalah. "Baguslah," kata Brett, tampak lebih santai. "Di sini, uang menyelesaikan segalanya." Xia Feng, sambil membawa senapan runduknya, menuju lereng bukit di sebelah kanan, juga membawa sekotak besar amunisi khusus. Tang Yuyan bertanya, "Mau kemana?" "Sedang apa?" Xia Feng bahkan tidak menoleh. "Aku mau ke kamar mandi. Mau ikut denganku?" kata Tang Yuyan. Setelah saling mengenal, Xia Feng dan dirinya bisa bercanda dengan bebas. Lagi pula, ia masih suaminya. Di jalan pegunungan, beberapa pria bersenjata berkuda kehilangan kesabaran dan berlari kecil ke depan, mendekati anak buah Brett. 2 pria bersenjata turun dari kuda mereka dan, tanpa sepatah kata pun, langsung melucuti senjata prajurit suku Batu Putih. Brett mengangkat komunikator dan berkata, "Katakan siapa kami dari suku Batu Putih. Kami tidak ingin berkelahi. Dan kami bersedia membayar mereka 10.000 agar kami bisa lewat." Di jalan pegunungan, anak buah Brett menyerahkan komunikator itu kepada seorang prajurit Saint Ita. Prajurit Saint Ita itu mengambil komunikator itu tanpa sepatah kata pun, malah menendang perut anak buah Brett. Pria itu jatuh ke tanah. Prajurit Saint Ita lainnya menjambak rambut anak buah Brett dan menariknya, lalu menghunus pedang sepanjang 60 cm dari ikat pinggangnya. Tanpa ragu, prajurit Saint Ita yang menghunus pisau itu mengayunkan pedang ke leher anak buah Brett. Darah berceceran, dan kepala anak buah Brett terlepas dari lehernya. "Sialan!" Brett mengepalkan tinjunya dan meraung marah, "Kau tahu apa yang telah kau lakukan?" "Ah!" Suara prajurit Saint Ita yang bertugas memenggal kepala terdengar dari komunikator. "Dengar, wahai orang-orang suku Batu Putih. Kalian telah berkolusi dengan orang-orang kafir, dan kalian akan dihukum oleh Tuhan. Kalian dan orang-orang kafir yang bersama kalian akan mati di sini. Bersiaplah untuk bertempur." Tang Yuyan dan Brett memberi perintah hampir bersamaan, meskipun menggunakan kata-kata yang berbeda. Prajurit Saint Ita yang sedang memenggal kepala mengangkat satu tangan dan mengacungkan jempol. Kemudian ia mengarahkan tinjunya, jempolnya menunjuk ke tanah. Itu adalah tanda kematian. Bang! Sebuah tembakan terdengar. Prajurit Saint Ita yang baru saja membuat tanda kematian memiliki lubang besar di dadanya. Peluru senapan runduk telah meledakkan jantungnya. Ia baru saja memenggal kepala suku Batu Putih, dan sekarang ia sedang dibunuh. Karma telah kembali. Di negeri ini, nyawa manusia adalah komoditas yang paling tidak berharga. Peluru itu benar-benar membuat marah para pejuang Santa Ita. Salah satu dari mereka yang menunggang kuda meraung, dan para pejuang Santa Ita di kedua sisi lereng bukit menyerbu dengan panik. Meskipun berjarak sekitar 1.500 meter, tak seorang pun melepaskan tembakan. Namun setidaknya 70 atau 80 pejuang Santa Ita muncul di kedua sisi lereng bukit. Mereka familiar dengan medan dan menyerbu dengan kecepatan tinggi.
Dengan kecepatan mereka, keheningan akan berakhir dalam hitungan menit. Para penyerang tercepat tentu saja adalah pejuang Santa Ita yang paling dasar. Mereka menyerbu di depan, berteriak dan mengacungkan AK-47 mereka dengan keberanian yang tak tergoyahkan. Bang! Sebuah peluru senapan runduk menghancurkan kepala salah satu pejuang paling dasar hingga berkeping-keping. Mayat tanpa kepala itu bergoyang sebentar di punggung kuda sebelum ambruk di bawah perut kuda, terseret ke depan oleh kudanya. Tak sedetik kemudian, tembakan lain terdengar, dan seorang pejuang Santa Ita lainnya di atas kuda pun menjadi mayat tanpa kepala. Kuda-kuda itu berlari kencang, menyeret mayat-mayat itu, darah mengucur deras, menodai tanah hingga merah. Sedetik kemudian, prajurit Santa Ita ketiga jatuh dari kudanya. Dua prajurit Santa Ita yang tersisa menghentikan kuda mereka dengan panik dan berbalik. Bahkan teroris pun gemetar dan ketakutan menghadapi kematian. Bang! Bang! Dua tembakan terdengar, dan dua prajurit Santa Ita terakhir jatuh dari kuda mereka. Temanmu sungguh mengesankan. Tanya Brad bersemangat, ragu-ragu. Apakah dia penembak jitu profesional? Tang Yuyan menjawab, dia sebenarnya suamiku. Hah? Brad tampak terkejut. Bang, bang, bang. Suara tembakan menginterupsi percakapan mereka. Penembak senapan mesin di truk pikap lapis baja menembaki tiga kuda yang sedang menyeret mayat-mayat itu. Peluru senapan mesin berat mencabik-cabik kuda-kuda itu. Jalan pegunungan dipenuhi serpihan kuda dan sisa-sisa manusia. Setelah membunuh kuda-kuda itu, senapan runduk itu mengangkat larasnya dan menembak ke atas lereng bukit. Senapan mesin itu bergetar, dan selongsong peluru senapan mesin yang panjang melompat dan jatuh ke tanah dengan bunyi dentang. Jangkauan senapan mesin berat lebih jauh daripada senapan runduk, dan kekuatannya jauh melampaui senapan runduk. Oleh karena itu, bahkan sebelum musuh mendekat, penembak senapan mesinlah yang pertama kali menyerang. Namun, kurang dari semenit setelah penembak jitu itu menembak dengan ganas, sebuah peluru entah dari mana memenggal kepalanya. Penembak jitu! Teriak Tang Yuyan, sambil merunduk di balik batu di pinggir jalan. Para agen Biro 101 juga segera mencari perlindungan. Seorang prajurit suku Baisi, yang terlambat beberapa saat, tertembak di jantung dan pingsan. Dibandingkan dengan para agen Biro 101, para pejuang suku Baisi jauh lebih rendah dalam hal kemampuan tempur. Lei, temukan penembak jitu itu dan bunuh dia. Teriak Tang Yuyan ke komunikator. Suara Xia Feng bergema melalui komunikator, beri aku waktu sebentar. 1 menit? Menemukan dan membunuh penembak jitu musuh yang bersembunyi hanya dalam 1 menit. Tang Yuyan tercengang. Apakah dia dewa penembak jitu? Pegunungan Afghanistan sebagian besar berupa medan tandus berbatu dengan sedikit vegetasi. Dengan jangkauan visual efektif lebih dari 4.000 meter, dan kemampuan untuk melihat menembus lensa, Xia Feng tidak kesulitan menemukan penembak jitu Saint Ita di pegunungan yang jarang ditumbuhi tanaman. Senapan runduk musuh tidak mungkin memiliki jangkauan lebih dari 1.500 meter. Dan ia hanya perlu mencari dalam radius 600 hingga 1200 meter untuk menemukannya. Dalam waktu kurang dari 30 detik, Xia Feng telah menemukan penembak jitu Saint Ita, mengikuti arah peluru penembak senapan mesin. Ia mengenakan jubah kaki dan topi anyaman ranting dan daun rumput, sebuah penyamaran sederhana. Meskipun penyamaran ini mungkin cukup untuk mengelabui suku Batu Putih, penyamaran itu sama sekali tidak terlihat olehnya. Satu-satunya masalah adalah pria itu bersembunyi di antara tumpukan batu, sehingga menyulitkan Xia Feng untuk fokus padanya dari posisinya saat ini. Penembak jitu Saint Ita telah menembak dan membunuh anggota suku Batu Putih lainnya. Brad memerintahkan anak buahnya untuk menembak dengan panik ke arah tempat persembunyian penembak jitu. Tetapi peluru mereka tidak dapat mencapai posisi penembak jitu. Penembak jitu itu setidaknya berjarak 1.200 meter, jauh di luar jangkauan AK-47. Jarak ini juga menunjukkan jangkauan efektif senapan penembak jitu itu. Senapannya bukanlah yang paling canggih, dengan jangkauan maksimum tidak lebih dari 1.500 meter. Dia lebih dekat dengan milisi Santa Ita yang bergerak maju, kemungkinan disergap pagi-pagi sekali. Xia Feng tiba-tiba berdiri dan meraung. Raungannya menggema di lembah, segera menarik perhatian penembak jitu Santa Ita. Dia menyesuaikan teropong senapannya dan melihat Xia Feng, bertengger di atas batu di lereng seberang. Dia juga melihat senapan penembak jitu di tangan Xia Feng. Penembak jitu Santa Ita itu mencibir, menjulurkan kepalanya di atas batu, dan menembak Xia Feng. Tepat saat dia memperlihatkan kepalanya untuk menembak Xia Feng tiba-tiba mengangkat senjatanya dan membalas tembakan. Kedua peluru saling menyerempet di udara. Peluru yang ditembakkan penembak jitu Santa Ita menembus jurang, hanya untuk mengenai batu beberapa puluh meter di bawah Xia Feng. Pada saat yang sama, sebuah peluru menembus topi kamuflasi yang terbuat dari ranting dan rumput, menghancurkan kepala penembak jitu Santa Ita. Inilah perbedaan penglihatan. Xia Feng dapat melihat jarak garis lurus antara dirinya dan penembak jitu Santa Ita adalah 1.600 meter dengan mata kirinya. Penembak jitu Santa Ita, bagaimanapun, melihat Xia Feng dengan teropongnya, tetapi tidak dapat memperkirakan jaraknya.
Ia mengira jaraknya 1.500 meter, dan karena itu menganggap Xia Feng berada dalam jangkauan. Namun, celah 100 meter inilah yang menyebabkan kesalahan fatal. Penembak jitu Santaita juga membuat kesalahan. Ia sangat meremehkan senapan runduk jelek di tangan Xia Feng, yang bahkan tidak memiliki teropong. Mungkinkah senapan runduk tanpa teropong masih dianggap senapan runduk? Ia menganggap senjata itu hanyalah senapan biasa. Namun, jika ia tahu bahwa senapan runduk jelek itu memiliki jangkauan mengerikan sejauh 3.200 meter, ia mungkin tidak akan gegabah menembak Xia Feng. Xia Feng sengaja melepas teropong dari senapan runduknya, karena akan menghalangi tembakannya. Selesai, kata Xia Feng ke komunikator. Tang Yuyan masih linglung, ketika ia melihat Xia Feng tiba-tiba berdiri dan melepaskan tembakan, lalu mendengarnya berkata, selesai. Ia tiba-tiba berilusi bahwa Xia Feng sedang bermain game seperti Call of Duty. Namun, sebelum Tang Yuyan sempat mengamatinya sedetik pun, Xia Feng telah mundur bersembunyi di balik reruntuhan. Dari awal hingga akhir, Tang Yuyan hanya melihat Xia Feng tiba-tiba berdiri, melepaskan tembakan, lalu menghilang. Ia bahkan tidak melihat Xia Feng melepas teropong dari senapan runduknya. Jika ia melakukannya, rahangnya pasti sudah hancur. Bang! Sebuah tembakan terdengar, dan seorang milisi Santaita, 2.500 meter jauhnya, langsung terbanting ke tanah. Sebuah peluru menghancurkan tengkoraknya, hanya menyisakan mulut, kematian yang mengerikan. Perburuan Xia Feng baru saja dimulai. Ada sekitar 100 orang Santaita bersenjata di kedua sisi lereng bukit. Jika mereka mendekat, ia dan agen-agen ke-101 akan berada dalam bahaya besar. Tang Yuyan hanya membawa 10 prajurit elit kali ini. 3 orang telah gugur dalam pertempuran dengan pasukan khusus Amerika tadi malam. Tidak mungkin ada lagi korban. Jika tidak, siapa yang akan pergi bersamanya untuk menyelamatkan Ning Jing yang terjebak dan anggota tim ahli? Setelah 2 pertempuran, naluri membunuh Xia Feng telah memudar. Ia telah beradaptasi dengan atmosfer medan perang. Bersembunyi di balik bebatuan, ia tetap tenang, membidik musuh garis depan dengan satu tembakan, tak pernah meleset. Musuh-musuh yang menyerbu dari lereng bukit ke kiri dan ke kanan tidak menyadari penembak jitu mereka telah gugur, dan baru menyadari bahwa mereka memiliki penembak jitu yang tangguh setelah lebih dari selusin rekan mereka gugur. Mereka tidak berani menyerang dengan gegabah, bersembunyi di balik bebatuan, menembaki jalur pegunungan dan tempat persembunyian Xia Feng secara membabi buta. Setelah mengorbankan lebih dari selusin nyawa, sejumlah pejuang Senita telah mencapai jarak 500 meter. Para pejuang Senita ini kebanyakan menggunakan senjata seperti AK-47, yang memiliki jangkauan efektif sekitar 400 meter, tetapi dapat disesuaikan hingga 800 meter, sehingga peluru nyasar dapat mematikan pada jarak lebih dari 1000 meter. Oleh karena itu, bahkan pada jarak yang jauh, tembakan gabungan puluhan orang, dengan peluru yang melesat di udara, sangat berbahaya bagi Xia Feng dan sekutunya di lereng bukit. Dengan sedikit saja nasib buruk, peluru nyasar bisa berakibat fatal. Meskipun tersembunyi di luar jangkauan efektif para pejuang Senita, Xia Feng tidak berani gegabah. Ia tidak akan mudah keluar dari reruntuhan. Ia menusukkan laras senapan runduknya melalui celah batu dan, dengan menggunakan kewaskitaannya, menembak target terdekat. Bahkan dengan pendekatan yang hati-hati dan konservatif ini, tembakannya tepat sasaran, setiap tembakan membunuh. Satu tembakan, satu musuh. Keahlian menembak seperti ini membuat para pejuang Santaita ketakutan. Meskipun jumlah mereka jauh lebih unggul, mereka terdesak di lereng bukit oleh satu-satunya senjata Xia Feng. Mereka tak berani bergerak. Jika mereka menunjukkan wajah, peluru akan membunuh mereka sedetik kemudian. Pasukan Xia Feng menyerap sebagian besar daya tembak, membuat agen biru ke-101 dan para pejuang suku batu putih di bawah lereng bukit hampir tak merasakan tekanan. Akhirnya, mereka bahkan berhenti menembak, tak mau membuang amunisi untuk melawan musuh yang bersembunyi di balik bebatuan. Nyonya Yang, suami Anda sungguh hebat. Dia mungkin penembak jitu terbaik yang pernah saya lihat. Di samping Tang Yuyan, Brett tak kuasa menahan kegembiraannya. Seandainya saya tahu dia begitu terampil, saya tidak akan mengirim anak buah saya untuk bernegosiasi. Pengorbanannya sia-sia. Tang Yuyan telah memberi Xia Feng alias Yang Kuo, jadi Brett tentu saja memanggilnya Nyonya Yang. Namun Brett tidak menyadari ketenaran Yang Kuo di Tiongkok. Sebuah peluru nyasar tiba-tiba mengenai batu tempat mereka berdua bersembunyi, percikan api beterbangan dan pecahan batu berhamburan kemana-mana. Sebuah pecahan menembus bahu Tang Yuyan, dan darah langsung membasahi pakaiannya. Anda terluka, seru Brett. Saya baik-baik saja. Suruh anak buah Anda menjaga tempat ini. Saya akan pergi membantu suami saya, kata Tang Yuyan, sambil menatap tumpukan batu tempat Xia Feng bersembunyi. Dia telah menarik sebagian besar tembakan yang datang, yang membuatnya khawatir. Tidak masalah. Brett kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menembak ke atas bukit, menyediakan perlindungan dan memberi Tang Yuyan waktu. Tembakan meletus dari lereng bukit di bawah, peluru berjatuhan di kedua sisi. Tang Yuyan menarik napas dalam-dalam dan berlari cepat menaiki lereng di sebelah kanan posisi Xia Feng.
Kecepatannya begitu luar biasa sehingga lereng curam itu terasa datar di bawahnya. Nyaris tak memengaruhi postur maupun kecepatannya. Mulut Brett ternganga saat menyaksikannya berlari cepat menaiki lereng curam bagaikan seekor kambing. Sang suami adalah penembak jitu yang tangguh, dan sang istri juga sangat terampil, mereka pasangan yang serasi. Namun sebelum Tang Yuyan sempat mencapai sisi Xia Feng, sebuah roket, dengan jejak api, terbang menuju tumpukan batu tempat Xia Feng bersembunyi. Xia Feng bangkit berdiri, berbalik, dan melompat mundur, menjatuhkan Tang Yuyan yang baru saja memanjat ke tanah bersamanya. Sebelum Tang Yuyan sempat memahami situasinya, Xia Feng menjepitnya. Terlebih lagi, itu bukanlah serangan yang harmonis. Pinggang Xia Feng, yang melompat tinggi, sejajar dengan kepalanya, menjepitnya di bawahnya. Bibirnya tepat menempel di wajah prianya, terkatup rapat. Seketika, bibirnya menempel di titik itu. Bahkan melalui 2 lapis kain, ia masih bisa merasakan kehadirannya. Lubang hidungnya menempel di tubuhnya, aroma anehnya memenuhi rongga hidungnya. Lebih parahnya lagi, paha Xia Feng menekan area dadanya, merusak bagian yang sangat ia banggakan. Sensasi yang menghancurkan itu menciptakan rentetan sensasi aneh, dan pikirannya membeku, kosong, tak mampu memikirkan apapun. Boom! Tumpukan batu di belakangnya diledakkan oleh roket, mengirimkan pecahan-pecahan batu melesat kemana-mana, beberapa bahkan meluncur melewati punggung Xia Feng. Ledakan yang memekakan telinga itu membuat gendang telinganya berdengung, dan otaknya melambat untuk bereaksi. Xia Feng menggelengkan kepalanya kuat-kuat, lalu berguling dan turun dari tubuh Tang Yuyan. Ledakan itu membuat Tang Yuyan menyadari apa yang telah terjadi. Ia juga tahu bahwa Xia Feng telah menyelamatkannya sekali lagi. Namun, mengingat tempat di mana ia mencium Xia Feng dengan mulutnya sebelumnya, emosinya bergejolak, dan wajahnya memerah. "Kenapa kau kesini?" Xia Feng memaki, pikirannya masih memutar kembali perasaan aneh yang baru saja ia rasakan. "Kalau aku tidak mengkhawatirkanmu, apa aku akan kesini?" Tang Yuyan memelototi Xia Feng, lalu tatapannya tertuju pada senapan runduknya. Terkejut, ia bertanya, "Di mana teropongnya?" "Rusak." Xia Feng bangkit berdiri, bersiap untuk mencapai tempat yang lebih tinggi. "Bagaimana kau bisa membunuh tanpa teropong?" "Ini gawat." Tatapan Tang Yuyan tiba-tiba berhenti di pantat Xia Feng, dan ia berseru lagi, "Kau terluka." Xia Feng berbalik dan melihat pecahan batu tertancap di pantatnya. Darah mengucur dari lukanya, membasahi sebagian besar celananya. Ia begitu gugup sampai-sampai tak menyadari bahwa ia terluka. "Kau harus mengobati lukamu," kata Tang Yuyan cemas. "Kita akan melakukannya setelah pertempuran. Jangan menghalangi jalan di sini." "Turun!" teriak Xia Feng pada Tang Yuyan. Kapan Tang Yuyan pernah diperlakukan sekasar ini sebelumnya? Lagi pula, dialah komandan tertinggi operasi penyelamatan ini. Tanpa menunggu Tang Yuyan mengucapkan sepatah kata pun, Xia Feng meninggalkannya dan berlari menuju dataran tinggi. Di kedua sisi lereng bukit, puluhan milisi Saint Ita menyerbu keluar dari balik perlindungan mereka. Roket sebelumnya telah menghancurkan tumpukan batu tempat Xia Feng bersembunyi. Sekalipun tidak mengenai langsung, puing-puingnya pasti akan membunuhnya. Ini adalah penilaian milisi Saint Ita, dan juga pengalaman mereka. Seiring, jarak antara kedua belah pihak semakin dekat, pertempuran semakin sengit. Di mana-mana terdengar suara tembakan, granat, dan ledakan roket RPG. Api, asap, dan pecahan batu menari-nari di udara, bercampur aduk dalam kekacauan yang dahsyat. Karena medan yang rendah, pasukan bersenjata suku Baisi di garis depan dengan cepat roboh, meninggalkan beberapa mayat. Kekalahan mereka melipat gandakan tekanan pada agen-agen dari Biro 101 di belakang mereka, dan situasi menjadi kritis. "Kita hampir kewalahan." Kepala Tang, suara agen 101 menggelegar melalui komunikator. "Apa yang harus kita lakukan?" "Tunggu." Tang Yuyan menggertakkan gigi dan berbalik, berlari menuruni lereng bukit. Ia bergegas mendaki lereng bukit karena mengkhawatirkan keselamatan Xia Feng. Tetapi Xia Feng tampak tidak terpengaruh. Ia tidak peduli lagi padanya, ia membutuhkannya untuk mengawasi jalur di bawah. Di balik pohon besar di lereng bukit, Xia Feng mengulurkan tangan dan menarik keluar pecahan batu yang tersangkut di pantatnya. Rasa sakit yang membakar menjalar ke seluruh tubuhnya, membuatnya meringis kesakitan. Lukanya masih berdarah, tetapi tanpa pembuluh darah vital di pantatnya, pendarahannya telah berkurang secara signifikan. Xia Feng tidak peduli lagi. Ia melirik ke atas ke puncak pohon di atas, menekuk kakinya, dan melompat dengan suara mendesing. Ia mengulurkan tangan dan meraih dahan pohon yang tingginya 4 meter dari tanah. Sedetik kemudian, dengan ayunan ringan, ia diayunkan ke dahan. Ia kemudian naik ke titik pandang yang lebih tinggi. Senapan terangkat, mengamati target. Puncak pohon setidaknya 15 meter di atas tanah, dan Xia Feng, yang menjulurkan kepalanya dari tepi pohon, memiliki pandangan yang lebih luas. Para pejuang San Ita muncul di lereng bukit seberang dan lebih jauh menuruni lereng di sebelah kanan. Dari titik pandangnya yang lebih tinggi,
Ia memiliki pandangan yang jelas ke seluruh medan perang ngarai. Para pejuang Sanita tampak tidak menyadari kehadirannya saat mereka menyerbu dengan panik menuju posisi di bawah. Pada saat itu, sifat tak kenal takut mereka sebagai teroris terlihat jelas, dan ngarai dipenuhi dengan raungan hidup Allah. Kau pikir aku sudah mati? Pergi saja ke neraka. Bibir Xia Feng melengkung membentuk senyum sinis, dan ia menarik pelatupnya. Di hadapannya, kepala seorang prajurit Sanita yang membawa RPG buatan Soviet meledak seperti semangka yang jatuh. Dan ini baru permulaan. Para prajurit Sanita roboh dalam genangan darah. Mereka berada di bawah, dan bahkan bersembunyi di balik batu, sulit untuk menghindari peluru misterius itu. Suara tembakan yang keras dan suara granat yang meledak membuat lokasi penembak jitu yang telah bangkit kembali menjadi mustahil. Dalam situasi ini, mereka seperti sasaran empuk di lapangan tembak. Begitu Xia Feng mengunci mereka akan langsung masuk neraka. Seiring berkurangnya jumlah mereka, para pejuang Sanita, yang kehilangan keunggulan jumlah, mulai melarikan diri. Tetapi pada akhirnya mereka tak mampu lepas dari cengkeraman maut. Para pejuang suku Batu Putih mengaktifkan kembali senapan mesin berat yang terpasang di truk pikap mereka dan menembaki mereka. Mereka berhasil menghindari tembakan senapan mesin, tetapi tidak dari tembakan penembak jitu Xia Feng, dan mereka berjatuhan satu persatu saat melarikan diri. Bang! Senapan penembak jitu yang dimodifikasi meraung, dan sebuah peluru meletus, langsung menembus jantung seorang pejuang Sanita yang berjarak 700 meter. Inilah target terakhir. Setelah jatuh ke tanah, Xia Feng menyarungkan senapan penembak jitunya dan meluncur turun dari pohon. Sarafnya yang tegang akhirnya rileks. Begitu kembali ke tanah, Xia Feng jatuh terduduk, terengah-engah. Dalam pertempuran ini, ia telah membunuh tak kurang dari 50 pejuang Sanita. Termasuk pertempuran tadi malam, ia telah membunuh lebih dari 60 dalam 24 jam. Penembak jitu paling mematikan Amerika, Chris Kyle, membunuh lebih dari 160 orang di medan perang Irak, tetapi itu membutuhkan waktu beberapa tahun. Di sisi lain, Xia Feng membunuh lebih dari 60 militan dalam satu hari. Keduanya penembak jitu yang handal, tetapi perbedaan kekuatannya langsung terlihat. Jika Chris Kyle dan Xia Feng berhadapan dalam duel penembak jitu, dialah yang akan mati, bukan Xia Feng. Tak seorang pun di dunia ini yang bisa menandingi keahlian penembak jitu Xia Feng, karena mata kirinya sungguh tak tertandingi. 52. Long Bing benar. Membunuh begitu banyak orang sampai aku kehilangan akal sehat. Akankah aku menjadi berdarah dingin? Sebuah pertanyaan aneh muncul di benak Xia Feng saat ia terdiam. Jika ia punya pilihan, ia sama sekali tidak ingin melakukannya. Tetapi ini adalah medan perang. Membunuh berarti dibunuh, dan ia tidak punya pilihan lain. Lei! Suara Tang Yuyan menggema dari lereng bukit di bawah. Di mana kau? Di bawah? Para agen dari Biro ke-101 dan orang-orang bersenjata dari suku Batu Putih mulai membersihkan medan perang, melepaskan tembakan ke siapapun yang bernapas. Tak seorang pun menunjukkan belas kasihan sedikit pun kepada para teroris. Tang Yuyan tidak akan melakukan hal seperti itu. Ia mendaki lereng bukit lagi untuk mencari Xia Feng. Xia Feng baru saja membuatnya kesal, tapi itu hanya kemarahan sesaat. Setelah pertempuran itu, ia masih sangat mengkhawatirkan Xia Feng. Aku di atas sana. Mendengar suara Tang Yuyan, Xia Feng mengesampingkan pikirannya. Ia mengeluarkan senapan runduk yang telah ia bongkar dari ranselnya dan memasangnya kembali. Tang Yuyan segera muncul di hadapannya, memegang kotak P3K. Xia Feng bangkit dari tanah dan berjalan menuju Tang Yuyan. Saat berjalan, ia merasakan nyeri yang tajam di pantatnya. Ia kemudian teringat bahwa pantatnya terluka. Tang Yuyan berjalan cepat, bertanya dengan khawatir, "Bagaimana lukamu?" Xia Feng melirik pantatnya yang berlumuran darah dan tersenyum kecut. "Bukan apa-apa, hanya saja celana ini tidak bisa dipakai." "Kenapa kau masih mengkhawatirkan celana saat ini?" Tang Yuyan memutar matanya ke arah Xia Feng, lalu tatapannya jatuh pada senapan runduk di tangannya. Dia bertanya dengan heran, "Bukankah kau bilang teropongnya rusak?" "Aku sudah memperbaikinya." Xia Feng sudah menyiapkan jawaban. "Kalau tidak, bagaimana aku bisa bertarung? Kau tahu berapa banyak musuh yang sudah kau bunuh?" Tang Yuyan mempercayai kata-kata Xia Feng. Xia Feng menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu, mungkin. Bagaimana mungkin dia mengatakan jumlah pembunuhan yang masuk akal?" Itulah pertanyaannya. Saat itu, suara agen ke-101 yang sedang membersihkan medan perang terdengar melalui komunikator. "Ya Tuhan, Kepala Tang, konsultan Xia membunuh 52 musuh." "Ya Tuhan." Dengan bunyi dentang, kotak P3K Tang Yuyan terbanting ke tanah. Bersamaan dengan kotak itu, rahangnya tampak jatuh ke tanah, mulut kecilnya tak bisa menutup. Xia Feng berpura-pura bingung. "Yah, dia mungkin salah hitung, tapi aku tidak benar-benar menghitung, jadi aku tidak yakin berapa banyak yang kubunuh." Musuh yang terbunuh oleh senapan runduk itu terlihat jelas, jadi berpura-pura bingung itu sia-sia.
Orang-orang yang membersihkan medan perang dapat dengan mudah mengidentifikasi mereka yang terbunuh oleh senapan runduk dan menghitung jumlah pastinya. Tang Yuyan akhirnya tersadar dan menatap Xia Feng dengan tatapan aneh. Long Bing dikenal sebagai penembak jitu terbaik di divisi 101 kita, tapi sekarang aku sadar dia bahkan tidak pantas membawakan sepatumu. Xia Feng? Tang Yuyan tersenyum dan berkata, aku akan memberitahu Tuan Si saat kita pulang. Kau akan menjadi penembak jitu terbaik divisi 101 kita mulai sekarang. Tidak, kata Xia Feng cepat. Jangan beritahu ayah baptismu tentang ini. Aku tidak ingin menjadi penembak jitu terbaik. Jangan minta aku melakukan misi seperti ini lagi. Aku hanya seorang pengusaha yang jujur. Kita bicarakan ini nanti. Berbaliklah agar aku bisa melihat dan membalutmu. Tang Yuyan membuka kotak P3K, tampaknya bersiap untuk mengobati luka Xia Feng. Tang Yuyan siap bertugas sebagai dokter lapangan, tetapi Xia Feng tidak bergerak. Dia berkata dengan canggung, "Yah, lukaku tidak masalah. Tidak perlu diobati." "Itu perintah." "Berbaliklah," kata Tang Yuyan dengan galak. "Lagi pula, aku perempuan dan aku tidak keberatan denganmu. Kenapa kau masih malu-malu? Berhenti buang-buang waktu dan cepatlah." Xia Feng ragu-ragu, lalu berbalik. Tang Yuyan mengulurkan tangan untuk membuka kain yang menutupi bokongnya. Melihat luka mengerikan dengan otot-otot yang menonjol di bawahnya, alisnya berkerut. "Lepaskan celanamu. Aku harus menjahitmu." "Hah?" Xia Feng membeku. "Lepaskan." Suara Tang Yuyan semakin keras. "Ini medan perang, tidak perlu formalitas seperti itu. Kau pikir lukamu tidak masalah, tapi lihat dirimu sendiri. Luka sebesar dan sedalam ini, kalau kau tidak menjahitnya, bagaimana kalau terinfeksi? Kalau kau tidak berdaya, siapa yang akan menembak mereka kalau kita bertemu pasukan Santaita lagi?" Xia Feng menoleh ke belakang, pertama melihat wajah Tang Yuyan yang memerah, lalu lukanya yang mengerikan. Karena pernah belajar kedokteran, ia tahu luka yang tidak diobati seperti ini mudah terinfeksi, menyebabkan peradangan dan nanah, yang akan merepotkan sekaligus berbahaya. Namun, ia merasa canggung harus menelanjangi bokongnya sementara wanita cantik seperti Tang Yuyan menjahit lukanya. Seolah-olah ada rintangan di hadapannya, yang tak bisa ia atasi. "Kau tak mau melepasnya, kan? Aku akan melakukannya sendiri." Tang Yuyan mengulurkan tangan dan meraih ikat pinggang Xia Feng. Oke, aku akan melakukannya sendiri." Xia Feng mengambil risiko, menggertakkan gigi, dan membuka ikat pinggangnya, lalu perlahan menurunkan celananya. Ia hanya melepas celana luarnya, menolak melepas celana dalamnya. Namun, tepat saat Xia Feng melepas celana luarnya, Tang Yuyan tiba-tiba meraih celana dalamnya dan menurunkannya. Pantatnya yang berdarah langsung terekspos ke udara. "Apa yang kau lakukan?" tanya Xia Feng panik. "Kau mau aku menjahitkan celana dalammu ke lukamu?" tanya Tang Yuyan. Xia Feng terdiam. Tang Yuyan memasukkan jarum bedah dan berjongkok di belakang bokong Xia Feng. Dengan satu tangan menjepit lukanya, ia menusukkan jarum ke dalam daging yang robek dengan tangan lainnya. "His!" Tanpa anestesi, Xia Feng tersentak kesakitan. "Tunjukkan keberanianmu dan jangan bertingkah seperti perempuan." Tang Yuyan menggunakan kata-kata untuk merangsang Xia Feng, tetapi matanya menembus kaki Xia Feng dan menangkap sesuatu. Pipinya memerah dan terbakar, dan jantungnya mulai berdebar. "Kau punya anestesi?" Xia Feng merasakan sakit yang tak tertahankan. "Kami punya, tapi kami tidak bisa memberikannya padamu," kata Tang Yuyan. "Kenapa?" "Anestetik memperlambat proses penyembuhan. Kau harus cepat sembuh, jadi kau tidak boleh meminumnya." Kau benar-benar kejam. Lain kali pantatmu terluka, aku akan menjahitnya tanpa anestesi." Kata-kata marah ini memicu pikiran serupa di benak Tang Yuyan. Ia membayangkan adegan itu, pantatnya yang montok dan putih, dan Xia Feng memegang jarum bedah, air liur menetes dari bibirnya saat ia menjahit luka jahitan demi jahitan. Fantasi ini membuatnya kesal, dan ia tiba-tiba menampar pantat Xia Feng. Bunyi keras. Area yang baru dijahit itu semakin terbuka. Ah, jeritan menggema di lembah. Ratusan mayat milisi Saint Ita ditinggalkan di lembah, ditakdirkan untuk dimakan gagak dan serigala. Konvoi itu melintasi ngarai dan melanjutkan perjalanannya. Dalam pertempuran ini, beberapa pria bersenjata dari suku Batu Putih tewas, bersama 2 agen dari Biro 101. Ini tak terelakkan, setiap kali ada perang, selalu ada kematian. Ini sebenarnya adalah hasil terbaik yang mungkin terjadi. Jika bukan karena Xia Feng dan senapan runduk buatannya, semua orang pasti sudah binasa di sini, dan tak seorang pun akan meninggalkan lembah ini hidup-hidup. Brad dan anak buahnya meninggalkan sebuah truk pickup, satu di depan dan satu lagi di belakang. Inilah keuntungan membayarnya. Meskipun lebih dari separuh anak buah mereka tewas atau terluka, mereka tetap harus bertindak sebagai pelindung sekaligus pemandu. Namun, ini bukan karena reputasi mereka, melainkan karena mereka masih memiliki 500.000 yang belum dibayar. Tang Yuyan mengemudi di belakang truk pickup bersenjata terdepan.
Selain memperhatikan jalan, ia sesekali melirik Xia Feng di kursi penumpang. Entah kenapa, setiap kali ia melihat Xia Feng, ia teringat pantatnya dan apa yang ia lihat sekilas di antara kedua kakinya. Akibatnya, wajahnya memerah tanpa alasan, merasa canggung dan malu. Xia Feng tidak menyadarinya, ia sedang memindai peta, mencari tujuannya. Peta itu milik Tang Yuyan. Di atasnya, sebuah lingkaran digambar dengan spidol merah, menandai lokasi jauh di dalam lembah Bamiyan, sekitar 150 km dari patung Buddha Bamiyan yang terkenal di dunia. Lingkaran itu menandai tujuan operasi penyelamatan. Dengan kecepatan seperti ini, tanpa kejadian tak terduga, mereka akan tiba menjelang malam. Personel kita semakin berkurang. Jika kita tidak bisa kembali melalui rute yang sama, bagaimana kita akan kembali? Xia Feng memecah keheningan di dalam mobil. Tang Yuyan berkata, jangan khawatir. Bukankah sudah kubilang? Setiap operasi punya banyak pilihan, dan operasi ini tidak terkecuali. Jika kita tidak bisa kembali melalui rute yang sama, kita bisa pulang melalui koridor Wahan. Afghanistan berbatasan darat dengan kita, dan koridor Wahan juga merupakan bagian dari jalur sutra kuno. Kita bisa kembali ke sana. Oh, jawab Xia Feng dengan tenang. Tatapannya kembali tertuju pada peta, mengamati nama-nama tempat, dan ia merenung. Ayahku pasti tahu aku di Afghanistan. Ia bahkan mungkin tahu aku ikut bertempur. Akankah ia muncul untuk menemuiku? Jika tidak, di mana ia akan berada? Pertanyaan-pertanyaan ini mengganggunya. Kau tampak khawatir. Apa yang kau pikirkan? Tanya Tang Yuyan ragu-ragu. Xia Feng menyimpan peta itu dan berkata sambil tersenyum, tidak ada. Aku hanya mencoba mencari cara untuk mendapatkan 500.000 milik Brad. Tang Yuyan menggelengkan kepalanya. Kita tidak boleh kehilangan kredibilitas kita. Kalau tidak, siapa yang akan bekerja untuk kita di masa depan? Sekalipun kita tidak kembali dengan cara yang sama, aku akan tetap membayar sisa 500.000. Kita tidak kekurangan uang, kita kekurangan teman. Lalu, ia memutar bola matanya ke arah Xia Feng. Kau pelit sekali. Apa semua pengusaha seperti itu? Xia Feng hanya tersenyum. Niatnya hanya untuk mengalihkan perhatian Tang Yuyan, dan ia jelas berhasil. Tepat pada saat itu, penembak senapan mesin di truk pickup di depan tiba-tiba berteriak, terdengar panik. Xia Feng tidak mengerti apa yang dikatakannya, tetapi Tang Yuyan berseru, sebuah pesawat tak berawak militer as. Xia Feng terkejut. Ia mencondongkan tubuh keluar jendela dan melihat ke atas. Benar saja, sebuah benda terbang muncul di langit, sekitar 3.000 meter di atas permukaan laut. Penembak mesin yang melihatnya hanya bisa melihat samar-samar, tetapi Xia Feng melihatnya dengan jelas. Itu adalah Predator as, dipersenjatai dengan 2 rudal udara ke darat Hellfire. Ia bahkan bisa dengan jelas melihat bintang dan garis di badan pesawat Predator, beserta nama dan nomor unit angkatan darat yang dimilikinya. Apa yang pasti akan terjadi? Pasti akan terjadi. Ini adalah medan perang yang didominasi oleh militer as, dan setelah kegagalan tadi malam, beberapa orang pasti tidak akan menyerah. Tembak jatuh. Perintah Tang Yuyan tegas. Seorang agen divisi 101 turun dari Ford Raptor di belakangnya, dengan rudal anti pesawat crossbow yang ditembakkan dari bahunya. Predator di langit tiba-tiba terbang tinggi dan terbang menyamping. Dia hilang. Suara agen 101 terdengar dari komunikator. Aku tidak sempat menguncinya. Tang Yuyan berkata, tetap di dalam mobil dan tetap waspada, karena dia akan kembali lagi. Drone itu tidak terbang terlalu cepat, dan begitu terkunci, akan sulit untuk lolos dari tembakan. Orang yang mengoperasikan Predator itu pasti menyadari situasi di darat dan kemudian menghindarinya. Alicia Feng berkerut. Tujuannya sepertinya bukan untuk menyerang kita. Sebenarnya dia punya kesempatan untuk meluncurkan rudal, tapi tidak jadi. Mungkin dia sedang memantau kita. Orang-orang itu benar-benar gigih. Mereka menyerang kita dengan sangat berani tadi malam. Apa mereka benar-benar berpikir kita mudah diganggu? Jika dia berani muncul lagi, aku akan menembaknya. Alis Tang Yuyan menggelap dengan tatapan tajam. Xia Feng tidak menjawab. Dia menatap langit, tanpa gelisah. Pada titik ini, ia semakin yakin bahwa ia telah diincar CIA. Orang-orang bersenjata misterius tadi malam dan Predator tadi, semuanya mengincarnya. Fakta bahwa Predator tadi tidak menembakkan rudal Hellfire dari rak amunisinya bukanlah belas kasihan dari CIA. Mereka tidak menginginkan mayat hangus, mereka ingin menangkap seseorang hidup-hidup. Saat memikirkan ini, wajah yang familiar tiba-tiba muncul di benak Xia Feng, dan ia mendesah dalam hati. CIA ingin menangkapku. Aku ingin tahu apakah dia terlibat? Dia, Liang Xiao, seorang wanita yang ditakdirkan untuk tak terlupakan. Jika Liang Xiao juga berpartisipasi dalam operasi ini dan bertemu dengannya di medan perang, akankah dia menembaknya? Predator tidak muncul kembali. Rudal anti pesawat Feinuo yang ditembakkan dari bahu bukanlah ketapel. Jika berani muncul kembali, pasti akan hancur menjadi tumpukan besi tua. Namun, Xia Feng yakin bahwa bahkan jika Predator tidak datang untuk mengintai,
CIA akan mengetahui keberadaannya melalui sistem satelit militer AS. Sisa perjalanan terasa jauh lebih tenang, dan tidak ada yang aneh terjadi hingga hari mulai gelap. Reruntuhan Buddha Bamiyan ada di depan. Suara Brett terdengar dari komunikator. Ayo kita istirahat di sana. Kita butuh bensin, dan kita butuh makan. Tang Yuyan menjawab, oke, kita istirahat di sana selama setengah jam. Konvoy berhenti di sebuah lapangan terbuka di pinggir jalan. Xia Feng keluar, membawa senapan runduknya. Ia tak pernah melepaskan senapannya, dan selalu membawa sekotak besar amunisi di ranselnya. Barulah saat itulah ia merasa aman di negeri ini. Patung-patung Buddha Bamiyan berada tepat di depan mata mereka, tetapi mereka bukan lagi patung-patung megah nan agung, melainkan tumpukan batu yang hancur. Gua-gua tempat patung-patung itu berada masih dapat dilihat dari lereng gunung. Sungguh pemandangan yang luar biasa. Para prajurit bersenjata dari suku Baisi mulai sibuk, mengisi bahan bakar kendaraan dan mengisi tangki air, sementara yang lain membagikan makanan. Para agen dari Biro 101 juga sibuk, beberapa memeriksa kondisi kendaraan dan senjata, sementara yang lain membongkar dan membagikan ransum. Xia Feng juga menerima bagian sekantong dendeng sapi berkalori tinggi dan sebotol air mineral. Setelah menerima makanan, ia menuju runtuhan patung-patung Buddha Bamiyan. Luka di pinggulnya belum sembuh, dan langkahnya agak canggung. Apa yang kau lakukan? Tang Yuyan menatap Xia Feng dengan rasa ingin tahu. Xia Feng balas menatapnya. Untuk buang air, apa itu masalah? Tang Yuyan tersenyum. Tidak masalah. Hati-hati saja jangan sampai digigit ular atau apapun, karena itu akan membuatmu tidak bisa ke kamar mandi. Xia Feng. Seiring mereka semakin akrab, candaan mereka semakin berlebihan. Xia Feng memecahkan masalahnya di balik batu dan melanjutkan perjalanannya menuju runtuhan Buddha Bamiyan. Ia bukanlah seorang penganut Buddha yang taat, tetapi atmosfer Buddha Bamiyan yang kuno dan lapuk membangkitkan rasa ingin tahunya. Ini adalah keajaiban dengan sejarah lebih dari 1.500 tahun, dan karena ia sedang lewat, ia harus melihatnya. Kedua Buddha itu berdiri terpisah 400 meter. Satu di timur dan satu di barat. Buddha di timur telah hancur total, sementara Buddha di barat juga berlubang-lubang, meskipun tubuhnya masih utuh, dan tubuhnya dapat dilihat di depannya. Xia Feng berjalan menuju Buddha di barat. Sesampainya di kakinya, ia menatap tubuh tanpa kepala itu dengan penuh kekaguman. 1.500 tahun yang lalu, manusia telah menciptakan keajaiban ini dengan tangan dan palu mereka sendiri, tetapi orang-orang bersenjata dari Santa Ita telah menghancurkannya dengan bahan peledak. Mengapa satu agama tidak dapat mengakomodasi agama lain? Setelah mengamatinya sejenak dengan tenang, Xia Feng mengalihkan pandangannya dan bersiap kembali ke konvoi. Namun, tepat saat hendak pergi, ia melihat benda putih menempel di kaki Buddha. Itu adalah permen karet kunyah. Siapa yang tega melakukan hal sekeji itu? Namun, permen karet yang menempel di kaki Buddha inilah yang mengusik Xia Feng. Di Peshawar, perempuan Rusia itu menggunakan permen karet untuk menyampaikan pesan ayahnya. Tiba-tiba melihat permen karet kunyah di tempat terpencil ini, maknanya menjadi jelas. Xia Feng berjalan mendekat dan merobek permen karet dari kaki Buddha. Ia meremasnya dengan lembut, dan benar saja, sebuah benda keras tersembunyi di dalamnya. Ia membuka gulungan permen karet itu dan menemukan sebuah catatan tersembunyi. Saat membuka surat itu, mata Xia Feng langsung dipenuhi tulisan tangan yang familiar. Kenapa kau tidak menuruti saranku? Kenapa kau bersikeras datang ke Afghanistan? Kau telah diincar CIA. Dan mereka tidak akan membiarkanmu pergi. Tujuanmu adalah suku Hun Putih, suku Zoroaster. Aku tahu tak ada yang bisa menghentikanmu sekarang. Sesampainya di sana, tinggalkan teman-temanmu, dan aku akan menyuruh Yelena menemuimu. Surat itu ditulis dengan tulisan tangan ayahnya, Xia Changhe. Xia Feng melihat sekeliling, kemampuan mata kirinya langsung aktif. Kegelapan tidak memengaruhi penglihatannya. Saat itu, ia bahkan bisa melihat seekor kalajengking merayap di kerikil sejauh 1.000 meter. Namun, ia tidak bisa melihat ayahnya, Xia Changhe, atau gadis Rusia berambut pirang, Yelena. Hei, sudah selesai? Terdengar suara Tang Yuyan. Kita harus pergi. Ayo, jawab Xia Feng, berbalik dan kembali ke konvoi. Kali ini, ia memakan surat itu tetapi tidak permen karetnya, melainkan melemparkannya ke celah. Tempat macam apa suku Hun Putih itu? Malam tiba, dan konvoi itu melintasi lembah yang gelap. Lampu depan mobil mengusir kegelapan, tetapi itu baru sebagian dari ceritanya. Puncak-puncak di kedua sisi jalan menjulang tinggi bak raksasa. Bentuk dan rupa mereka dipenuhi aura kekunoan dan kemegahan yang luar biasa. Mereka bagaikan prajurit yang menjaga rahasia, siap menghancurkan manusia-manusia lemah menjadi debu kapan saja. Jalan di ngarai itu semakin lapuk dan sempit, hingga hanya tersisa jalan sempit. Konvoi itu terpaksa berhenti. Tuan Brett, apakah Anda salah jalan? Tang Yuyan keluar dari mobil dan bertanya kepada Brett. Brett menggelengkan kepalanya. Saya tahu setiap jengkal Afghanistan. Anda akan pergi ke ngarai Bamiyan,
Di sini. Kita sekarang berada di bagian terdalam ngarai. Tugas saya sudah selesai. Bolehkah saya mengambil sisa uangnya? Tang Yuyan mengerutkan kening. Kesepakatan kita adalah membayar sisa 500.000 setelah kita kembali dengan selamat ke suku Batu Putih, bukan sekarang. Separuh anak buahku sudah mati. Bukankah seharusnya aku mendapatkan uangnya di muka? Wajah Brad berubah muram. Beberapa pria bersenjata suku Batu Putih, sengaja atau tidak sengaja, sedikit mengangkat senapan mereka. Dua bahkan membuka pengamannya, siap menembak. Di belakang Tang Yuyan, 5 agen 101 yang masih hidup menyebar, senapan mereka sedikit terangkat. Suasana tiba-tiba menegang. Saat itu, Xia Feng membuka pintu mobil dan muncul, menggenggam senapan runduk modifikasinya dan pistol jarak dekat. Ia perlahan mendekati Tang Yuyan, lalu berdiri di sana, tanpa melakukan apapun. Kemunculan Xia Feng langsung membuat beberapa anggota suku Batu Putih dan Brad gelisah. Mereka mungkin tidak takut pada Tang Yuyan atau agen 101. Tetapi setelah menyerbu jauh-jauh ke sini, Xia Feng adalah dewa perang di mata mereka. Dengan dia di dekatnya, siapa yang berani bertindak gegabah? Ekspresi ramah Tang Yuyan menghilang, dan suaranya menjadi dingin. Tuan Brad, saya menganggap Anda teman, dan kami memiliki reputasi terbaik di negeri ini. Apakah saya berutang 500.000 kepada Anda? Mengapa Anda melakukan ini? Brad berbalik dan menampar wajah pria yang memegang moncong senapannya paling tinggi, sambil membentak dengan marah, "Brengsek! Kau gila? Simpan senjatamu." Beberapa anggota suku Batu Putih mengikuti, menyimpan senjata mereka. Brad tersenyum canggung. "Maaf, Nyonya Yang, orang-orang sayalah yang kurang informasi. Kami bukan musuh, kami teman." Raut wajah Tang Yuyan melembut. "Bagus." Ia membuka peta di tangannya dan menyerahkannya kepada Brad. "Anda bisa mengambil uangnya terlebih dahulu. Antar kami ke tempat yang ditandai di peta." Brad mengamati lebih dekat, raut wajahnya tiba-tiba menjadi serius. "Mengapa Anda tidak memberitahu saya bahwa ini tempat yang akan Anda tuju? Saya tahu ada suku yang sangat kuno di sana. Antar kami ke sana, lalu Anda bisa mendapatkan uangnya terlebih dahulu," kata Tang Yuyan. "Tidak." Brad menggelengkan kepalanya cepat. "Itu suku Hun Putih. Aku tidak akan pergi ke sana, dan aku menyarankanmu untuk tidak pergi." Xia Feng memperhatikan kedua pria itu berbicara. Ia telah belajar bahasa Pashtun selama 2 hari dan dapat memahami sebagian isinya, tetapi ia masih belum sepenuhnya memahami apa yang mereka bicarakan. Namun, dari peta di tangan Tang Yuyan, ia dapat menebak bahwa Tang Yuyan ingin Brad membawanya ke tempat yang ditandai di peta. Xia Feng berpikir dalam hati, apakah itu tempat yang ditandai di peta oleh suku Hun Putih yang disebutkan ayahku? Dilihat dari reaksi Brad, dia tampaknya cukup takut dengan tempat itu. Kemudian Tang Yuyan berkata, "Bawa kami ke sana, dan aku akan memberimu tambahan 500.000. Wajah Brad dipenuhi keraguan. $1 juta adalah jumlah yang sangat besar bagi seluruh suku Baisi. Dengan uang ini, mereka dapat mempersenjatai lebih banyak orang. Yang lebih penting, itu akan sangat meningkatkan statusnya di dalam suku. Namun, memikirkan suku kuno itu dan legenda di sekitarnya membuatnya takut, dan ia pun ragu. Tang Yuyan berkata, "Dengan suamiku di sini, apa yang kau takutkan? Apa kau lihat senjata yang kami bawa? Jika kami meninggalkan suku itu hidup-hidup, aku akan memberikannya padamu sebagai hadiah." Bibir Brad sedikit berkedut. "Termasuk rudal anti pesawat yang ditembakkan dari bahu itu?" Tang Yuyan mengangguk. "Tentu saja. Bukan hanya peluncurnya, tapi juga beberapa rudal." "Setuju." Dengan tawaran yang terus diajukan, Brad akhirnya menyerah. Orang mati demi uang, buru mati demi makanan pepatah ini berlaku di mana-mana. 10 menit kemudian, tim berangkat lagi. Brad meninggalkan 2 anak buahnya untuk menjaga kendaraan sementara ia sendiri memimpin tim menyusuri jalan setapak pegunungan yang sempit. Jalan itu menyempit, berkelok-kelok menembus pegunungan hingga menjadi jalur berbahaya yang terukir di tebing. Brad berjalan di depan, Tang Yuyan mengikutinya dari belakang, dan Xia Feng mengikutinya dari dekat. Di belakangnya ada 5 agen dari Biro 101 dan 4 pria bersenjata dari suku Baisi. 12 orang, meraba-raba jalan mereka di sepanjang tebing. Sedalam 1 kaki, sedalam 1 kaki. Batu-batu terus berjatuhan dari kaki mereka, menimbulkan suara benturan yang mengerikan. Xia Feng sesekali menatap langit malam yang gelap. Ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya apakah ada satelit yang mengunci area ini, memata-matai semua yang ada di sini. "Nyonya Yang, bisakah Anda memberitahu saya apa yang Anda lakukan di suku Hun Putih?" tanya Brad bersamaan. "Kami memiliki beberapa ahli yang terjebak di area itu, dan kami harus membawa mereka pulang," kata Tang Yuyan. "Ini hanya misi biasa. Apa yang Anda ketahui tentang tempat itu?" "Tidak sama sekali," kata Tang Yuyan. "Saya seorang prajurit, dan menjalankan misi adalah tugas saya." Brad tersenyum kecut. "Anda seharusnya belajar lebih banyak tentang tempat itu. Jika Anda tahu lebih banyak, Anda tidak akan begitu berani pergi ke Hun Putih."
Xia Feng sedikit mengerti. Ia menyentuh pinggang Tang Yuyan dengan lembut, lalu mendekatkan diri ke telinganya dan berbisik, tanyakan padanya. Kami membutuhkan lebih banyak informasi tentang Hun Putih. Saya tahu itu tanpa perlu Anda ingatkan. Tang Yuyan memutar bola matanya. Telinganya gatal ketika Xia Feng berbicara seperti itu. Xia Feng mengangkat bahu dan terdiam. Sebenarnya, Brett dan Tang Yuyan berbicara dalam bahasa Pashtun, yang justru membantunya mempelajari bahasa tersebut. Semakin banyak mereka berbicara, semakin cepat ia belajar. Kapsul AE telah menganugerahi mata kirinya kemampuan ajaib. Ia selalu percaya bahwa kapsul itu hanya mengubah mata kirinya. Tetapi seiring ia belajar dan menguasai semakin banyak keterampilan, ia mulai menghadapi tantangan baru. Kapsul AE mungkin telah mengubah otaknya, membuatnya cerdas di luar imajinasi. Kapsul itu juga tampaknya mengubah tubuhnya. Sebelum kemampuan mata kirinya terbangun, tubuhnya tidak memiliki koordinasi luar biasa dan refleks tajam seperti saat ini. Membuktikan kemampuan ini terbukti sulit, tidak seperti kemampuan mata kiri, yang dapat dirasakan dan diaktifkan kapan saja. Saat pikiran Xia Feng melayang, Tang Yuyan kembali membahas topik itu dengan suku Hun Putih. Tuan Brett, Anda bilang Anda tahu setiap jengkal Afghanistan. Anda pasti tahu banyak tentang suku Hun Putih. Tolong beritahu saya. Brett mengangguk. Suku Hun Putih adalah bangsa nomaden kuno yang pernah menginvasi Persia dan India dan mendirikan kekaisaran Heptalite. Mereka mempraktikkan Zoroastrianisme. Suku yang kita tuju juga disebut Zoroaster. Suku ini memiliki sejarah setidaknya 1000 tahun dan cukup misterius. Tang Yuyan membisikkan kata-kata Brett kepada Xia Feng, tanpa menyela penjelasannya. Brett melanjutkan, suku itu terletak di pegunungan, terisolasi dari dunia, dan telah mempertahankan tradisi serta kepercayaan kunonya. Di suku itu, perempuan mendominasi segalanya, dan seorang perempuan biasanya menikah dengan beberapa laki-laki, sehingga laki-laki tidak memiliki status sama sekali. Para prajurit yang menjaga suku itu semuanya adalah prajurit perempuan. Tang Yuyan menerjemahkan ini kepada Xia Feng, dan Xia Feng tak kuasa menahan diri untuk berkata, apakah kerajaan perempuan yang legendaris itu suku? Diceritakan dalam perjalanan ke barat, dan biksu Tang pernah ke kerajaan perempuan. Tang Yuyan menerjemahkan kata-kata Xia Feng kepada Brett, dan Brett tertawa dan berkata, aku pernah mendengar tentang Perjalanan ke Barat MU. Novel mitologi yang luar biasa. Aku belum membaca buku itu, dan aku tidak tahu siapa biksu Tang. Tetapi jika memang ada biksu dari dinasti Tang yang pernah ke kerajaan wanita, kemungkinan besar dia ada di sana. Ah, kali ini, Tang Yuyan bahkan tidak peduli untuk menerjemahkan. Ia sendiri terkejut. Pikiran Xia Feng tiba-tiba membayangkan sebuah gambaran biksu Tang di atas kuda putih, dikelilingi oleh sekelompok priwanita yang menggairahkan, menari di sekelilingnya dengan tarian perut sensual dan meraba-raba seluruh tubuhnya. Tapi yang ingin ia pahami adalah apa yang sedang diteliti Ning Jing dan para ahli elit dari Tiongkok di sana. Haha, aku tidak ingin membicarakan mitos, kata Brett, ekspresinya menjadi serius. Yang ingin kukatakan padamu, jangan remehkan para wanita suku itu. Kekuatan tempur mereka sungguh menakjubkan. Setiap prajurit wanita tak kenal takut dan gentar. Begitu mereka menganggapmu penjajah, sulit untuk lolos hidup-hidup. Alis Tang Yuyan sedikit berkerut. Senjata apa yang mereka gunakan? Ada berapa banyak? Mungkin senapan, atau mungkin senjata dingin seperti busur, anak panah, dan pisau, kata Brett. Soal berapa orang mereka, aku tidak tahu. Tang Yuyan berkata, mereka hanyalah beberapa prajurit wanita suku. Apa yang perlu ditakutkan? Brett tersenyum getir. Tahukah kau mengapa aku begitu takut pergi ke Hun Putih? Selama invasi Soviet, 1 batalion tentara Soviet pergi ke Hun Putih, tetapi hanya 1 yang kembali. Pria itu adalah saudaraku. Dia menjadi gila tak lama setelah melarikan diri dan kemudian meninggal. Tang Yuyan menerjemahkan kata-kata Brett kepada Xia Feng, dan hati Xia Feng tergerak. Tuan Brett, apakah saudaramu memberitahumu apa yang dilakukan tentara Soviet itu di Hun Putih? Setelah Tang Yuyan menerjemahkan, Brett menggelengkan kepalanya. Mereka memaksa adikku untuk memimpin jalan dengan todongan senjata. Apa menurutmu tentara Soviet itu akan membocorkan rahasia penting apapun kepada adikku? Tang Yuyan menerjemahkan kata-kata Brett kepada Xia Feng lalu menatapnya. Seperti Tang Yuyan, ekspresi Xia Feng tampak serius. Ini misteri, tetapi yang pasti ada sesuatu yang menarik perhatian para tentara Soviet itu, dan mungkin juga Ning Jing dan para ahli Tiongkok. Setelah semalaman menjelajah, saat fajar menyingsing, sebuah hutan muncul di hadapan mereka. Puncak-puncak menjulang yang mengelilinginya menghalangi aliran udara, menciptakan iklim yang hangat dan lembab. Iklim ini ideal untuk pertumbuhan tanaman, menghasilkan hutan yang lebat dan tak berujung. Kehidupan tanamannya juga sangat beragam, dengan hampir semua spesies subtropis ditemukan di sini. Dipimpin oleh Brett, tim memasuki hutan dan melanjutkan perjalanan mereka. 4 pria bersenjata dari suku putih menebas tanaman merambat dan duri dengan pedang mereka. Tang Yuyan dan Xia Feng berjalan di belakang Brett, di tengah kelompok, maju dengan sangat lambat.
Tang Yuyan memegang perangkat elektronik yang menampilkan citra satelit dan suar merah. Suar itu berkedip pelan, memandu perjalanan tim. Itu adalah sinyal mara bahaya dari tim ahli elit Tiongkok. Jika kita beruntung, kita bisa menyelamatkan orang-orang kita tanpa perlu memberitahu suku Hun Putih, kata Tang Yuyan. Namun, Xia Feng tidak setuju. Bukankah operasi terakhir gagal? Jangan terlalu optimis. Kurasa kita butuh rencana untuk menghadapi suku Hun Putih, bukan sekadar rencana cadangan. Tang Yuyan terkekeh. Bukankah kau bilang ini kerajaan wanita yang dikunjungi Biksu Tang? Kenapa kau tidak mengorbankan penampilanmu dan menikahi Ratu Hun Putih? Jika kau punya anak perempuan, mungkin dia akan menjadi ratu berikutnya. Pergi, kata Xia Feng. Mereka berjalan sedikit lebih jauh hingga fajar menyingsing. Brad berbalik dan berkata, kita istirahat di sini saja. Kita di hutan, dan pesawat tanpa awak Amerika tidak bisa mendeteksi kita. Alasan utama perjalanan semalaman adalah untuk menghindari pengintaian dan serangan pesawat tanpa awak Amerika, serta milisi Saint Ita. Begitu mereka memasuki hutan terpencil di tengah pegunungan ini, militer AS dan milisi Saint Ita tak lagi menjadi ancaman. Satu-satunya ancaman yang tersisa adalah suku Hun Putih. Namun, sejauh ini, belum ada satupun dari suku Hun Putih yang muncul. Oke, kita istirahat, perintah Tang Yuyan. Para agen dari Biro 101 juga berhenti untuk beristirahat dan makan, mengisi kembali tenaga mereka. Tang Yuyan menjatuhkan diri di bawah pohon, kelelahan. Sayang, bawakan aku dendeng sapi dan sebotol air, katanya, nadanya terdengar seperti sedang memerintah suaminya yang manja. Xia Feng membuka ranselnya dan mengeluarkan sekantong dendeng sapi dan sebotol air mineral. Namun, tepat ketika ia hendak melemparkannya ke kaki panjang Tang Yuyan, tatapannya tiba-tiba beralih ke atas kepalanya. Seekor ular, sewarna batang pohon, diam-diam meletak ke arah kepalanya. Kamuflasenya, yang sebanding dengan bunglon, membuatnya tampak seolah-olah merupakan bagian dari batang pohon. Bahkan, jika bukan karena kemampuan luar biasa mata kiri Xia Feng untuk mendeteksi perubahan warna, ia bahkan tidak akan menyadari keberadaan ular itu. Ekornya panjang dan ramping, tanda bisa. Kenapa kau berdiri di sana? Kata Tang Yuyan sambil tersenyum, kau terlihat seperti orang tidak sopan. Xia Feng tiba-tiba mencabut belati dari pinggangnya dan, dengan jentikan tangannya, belati itu berubah menjadi kilatan cahaya dan terbang di atas kepala Tang Yuyan. Dengan bunyi dentang, belati itu menembus batang pohon. Tang Yuyan terkejut. Apa yang kau lakukan? Tanya Xia Feng dengan tenang. Coba lihat ke belakang. Tang Yuyan akhirnya tersadar. Ia menoleh ke belakang dan melihat ular berbisa itu terpaku di batang pohon. Mulutnya terbuka, hanya beberapa inci dari kepalanya. Darahnya, yang masih panas, menetes dari batang pohon dan masuk ke lehernya. Xia Feng berjalan mendekat dan mencabut belati dari ular dan batang pohon itu. Ia juga menarik tubuh ular itu, yang masih menggeliat. Ia melemparkannya ke tanah dan menghancurkan kepala segitiganya dengan satu langkah. Brad mencondongkan tubuhnya, wajahnya memucat. Ular ini disebut assassin. Spesies ini sangat purba di sini. Jika bisanya masuk ke aliran darah, ia bisa berakibat fatal dalam semenit. Tidak ada penawarnya. Dengan bisa yang kuat dan kamuflase yang cerdik, sebutan, pembunuh, sangat cocok untuk ular ini. Ia seperti pembunuh hutan. Brad melirik Tang Yuyan, lalu tiba-tiba berkata dengan gugup, Nyonya Yang, Anda harus membersihkan darah ular ini. Darahnya juga sangat beracun dan dapat menyebabkan alergi kulit dan bisul. Tang Yuyan panik, bangkit berdiri, dan berlari ke daerah sepi. Setelah beberapa langkah, ia tiba-tiba berbalik dan menatap Xia Feng. Kenapa kau masih berdiri di sana? Ayo bantu. Xia Feng tertegun. Aku? Tang Yuyan memelototinya. Tatapannya seolah berkata, kalau kau tidak membantuku, apa kau berharap orang lain yang melakukannya? Xia Feng mengikutinya, menguatkan diri. Mereka berdua tiba di hutan lebat di sekitar perkemahan. Tang Yuyan buru-buru menanggalkan mantelnya, memperlihatkan punggungnya yang halus dan seputih salju kepada Xia Feng. Punggungnya berlumuran darah merah, darah beracun yang ditinggalkan oleh pembunuh itu. Tatapan Xia Feng tertuju pada bra ungu itu. Dia berkata, ada darah di bra Yu juga. Demi keamanan, sebaiknya kau lepas saja dan jangan dipakai lagi. Wajah Tang Yuyan memerah. Ia berbalik dan menatap Xia Feng. Apa kau sengaja? Apa kau mencoba membalas dendam atas jahitan yang kuberikan kemarin? Xia Feng mengangkat bahu. Terserah kau saja. Kalau kulitmu bernanah, atau kau bahkan mati di sini, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Tang Yuyan menggertakkan giginya, ragu-ragu. Xia Feng berkata, ini medan perang, tidak perlu formalitas seperti itu. Bukankah itu yang kau katakan? Cepat. Kau tidak punya waktu untuk ribut-ribut. Kau. Tang Yuyan menggertakkan giginya dan meletakkan tangannya di belakang punggung, lalu berkata, jangan lihat. Tutup matamu. Xia Feng tidak menutup matanya.
Ia membuka tutup botol air mineral, bersiap membilas darah ular dari punggungnya. Gesper bra ungunya terlepas, dan kelinci-kelinci putih yang terikat pun terlepas. Masing-masing melompat-lompat, dan dengan suara cipratan, mereka terekspos ke udara. Riak-riak bergetar, bergerak seperti kelinci yang halus, pemandangan yang menakjubkan. Karena bentuk 8 karakter dan ukurannya yang luar biasa, Xia Feng masih bisa melihat mereka meskipun punggungnya membelakangi. Tang Yuyan merobek bra ungu itu dan berkata dengan malu sekaligus geram, "Sudah cukup melihatmu? Cepat." Xia Feng mencondongkan tubuh dan memegang botol air mineral di punggungnya, mengusap-usapnya. Kulitnya begitu halus dan lembut sehingga membuatnya sangat bergairah. Sudah sembuh? Leher Tang Yuyan memerah, dan ia cemas. Xia Feng terus menggosok dan menggosok, berkata, "Kenapa kau terburu-buru? Bagaimana jika kulitmu borok jika aku tidak membersihkannya dengan benar? Kehilangan nyawamu tidak masalah, tetapi meninggalkan bekas luka akan lebih buruk, bukan?" Tang Yuyan mendengus dingin, "Aku tahu kau sengaja. Kau pasti sengaja. Kalau tidak, kau pasti sudah menyerang ular itu dari kejauhan, kan?" Xia Feng berkata. Tentu saja dia tidak bermaksud begitu. Tetapi apapun yang terjadi, dia telah membalaskan dendamnya karena telah melihat pantatnya. Setelah selesai mandi, Xia Feng berkata, "Baiklah." Tang Yuyan tak berani berbalik. Ia terus memegangi dadanya dan berkata dengan galak, "Berikan mantelmu." Xia Feng tertegun sejenak. "Untuk apa?" Tang Yuyan berkata dengan marah, "Bajuku tak bisa dipakai. Kau tak bisa membiarkanku pulang seperti ini, kan?" Xia Feng tersenyum dan menangis, lalu melepas mantelnya dan menyampirkannya di punggung Tang Yuyan. Ia hanya mengenakan sweter, tetapi suhunya cukup tinggi, jadi ia tidak merasa kedinginan. Tang Yuyan mengenakan mantel Xia Feng dan menutup riksletingnya, menyembunyikan kecantikan seputih salju di baliknya. Meski begitu, wajahnya masih memerah. Ia menatap Xia Feng dengan tatapan yang sama seperti serigala menatap kelinci. Xia Feng berbalik dan pergi. "Jangan berterima kasih padaku, kita impas. Aku akan menyelesaikan ini denganmu nanti," kata Tang Yuyan dengan marah. Xia Feng pura-pura tidak mendengar, pikirannya masih terpaku pada pemandangan menakjubkan tadi. Riak-riak putih bergoyang, seolah takkan pernah berhenti. "Tunggu." Tang Yuyan tiba-tiba memanggil. Xia Feng berbalik dan menatapnya. "Apalagi?" Tang Yuyan menunjuk ke suatu arah. Mengikuti arahnya, Xia Feng melihat sebatang pohon dan sebuah kerangka tergantung di batangnya. Kerangka itu telah ditusuk dan dipaku ke batang pohon dengan tombak. Tombak itu telah mematahkan tulang rusuknya, dan seluruh ujung tombaknya tertancap di batang pohon. Mampu menembus tubuh manusia dan tetap membiarkan seluruh ujung tombaknya tertancap di pohon, betapa dahsyatnya kekuatan pemilik tombak ini. Xia Feng tak kuasa menahan diri untuk bertukar pandang dengan Tang Yuyan. Tanpa berkata apa-apa, mereka berdua berjalan menuju kerangka itu. Kerangka itu masih mengenakan beberapa pakaian, seragam tentara Soviet. Beberapa barang terjatuh di bawah kerangka itu belati berkarat, sepasang sepatu bot yang tertutup rumput liar, dan dompet berjamur. Rasanya, ekspresi Tang Yuyan serius. Orang yang membunuhnya lebih kuat dari lembu, dengan kekuatan yang mengerikan. "Apakah menurutmu itu seorang prajurit wanita dari suku Hun Putih?" tanya Xia Feng. "Wanita?" Tang Yuyan menggelengkan kepalanya. "Kecuali wanita sepertiku yang telah berlatih bela diri sejak kecil, bahkan prajurit profesional pun tidak memiliki kekuatan sebesar itu, kan?" Dia jelas tidak percaya bahwa seorang prajurit wanita dari suku Hun Putih bisa memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Tapi ini wilayah Hun Putih. Jika bukan seorang prajurit wanita dari suku Hun Putih, lalu siapa yang membunuh tentara Soviet ini? Xia Feng mengambil dompet berjamur itu dan membukanya. Di dalamnya, masih ada beberapa rubel Soviet dan sebuah kartu identitas militer. Tetapi dompet itu berjamur dan lapuk, membuatnya tidak dapat dikenali. "Orang-orang yang membunuhnya tidak mengambil uangnya," kata Xia Feng. "Berdasarkan ini, kurasa itu adalah seorang prajurit wanita dari suku Hun Putih. Uang tidak berguna di sini." Tang Yuyan melihat sekeliling dengan waspada. "Apakah menurutmu kita telah diincar?" Xia Feng berkata, "Kurasa belum, tapi kalau kita terus masuk lebih dalam ke hutan ini, itu hanya masalah waktu." Tang Yuyan berpikir sejenak. "Jangan beritahu Brett tentang ini saat kita kembali. Dia masih punya 4 orang. Kalau terjadi pertempuran, mereka bisa membantu kita menahan musuh. Dia akan berguna bagi kita." Xia Feng mengangguk. Dia tahu Tang Yuyan takut membuat Brett takut dan membuatnya pergi bersama anak buahnya. Setelah kembali ke kem darurat, Brett tersenyum dan berkata, "Sudah selesai?" Tang Yuyan menjawab, "Sudah selesai. Suamiku sudah membersihkan darah ular untukku." Brett menatap area dada Tang Yuyan. Tanpa bra, area dadanya sama sekali tidak terlihat kendur. Malahan, terlihat lebih berisi dan kencang. Pria mana yang tidak menginginkan area dada seperti itu? Tang Yuyan merasa sedikit kesal, tapi dia tidak bereaksi. "Ayo pergi." "Oke, ayo pergi,"
Brad akhirnya mengalihkan pandangannya. Tim melanjutkan perjalanan mereka. Embusan angin bertiup melewati hutan, dan kerangka yang tergantung di batang pohon bergoyang, membuat suara yang menakutkan, seolah-olah menceritakan beberapa kisah yang menakutkan. Malam tiba lebih awal di cekungan. Pada pukul 6 sore, hutan sudah gelap. Kegelapan turun lebih awal, dan tim berhenti di tempat terbuka untuk minum air, makan, dan beristirahat. 3 hari tanpa tidur nyenyak akan terlalu berat bahkan untuk yang terkuat sekalipun. Brad dan Tang Yuyan masing-masing menugaskan seorang penjaga, sementara sisanya tidur di rumput di hutan. Xia Feng, terbungkus selimut, tertidur dalam waktu kurang dari 1 menit. Dia tidak bisa lagi mendengar angin di hutan, kicau serangga. Dia bermimpi dia melihat ayahnya, Xia Changhe, mengobrol dengannya di rumah, tetapi dia tidak bisa memahami apa yang mereka bicarakan. Kemudian, dia bermimpi Tang Yuyan lagi, berdiri toples di hadapannya. Kedua area dada putih itu sepenuhnya terekspos di hadapannya, bagaikan giok bertahtakan batu akik merah. Pakai bajumu, gumam Xia Feng dalam tidurnya. Kotor, mimpi apa? Terdengar suara seorang wanita. Yuyan, kau tidak dengar apa yang kukatakan? Pakai bajumu. Aku tahu bajumu besar, tapi kau tidak seharusnya memperlihatkannya, kan? Tanya Xia Feng lagi. Ah, itu aku. Dan kau bilang aku sengaja memperlihatkannya. Wanita itu, terhina dan marah, menampar pipi Xia Feng. Meskipun tamparannya tidak terlalu keras, Xia Feng tetap terbangun kaget. Ketika ia membuka mata, ia melihat Tang Yuyan berjongkok di sampingnya. Menatapnya dengan marah, pipinya memerah. Kau, kenapa kau di sini? Xia Feng akhirnya tersadar. Apa yang kau gumamkan tadi? Wajah Tang Yuyan memerah lagi, teringat mimpi Xia Feng. Apa aku mengatakan sesuatu? Xia Feng samar-samar ingat bermimpi tentang Tang Yuyan, bertelanjang dada. Tapi ia jelas tidak mau mengakuinya. HMPH. Dasar pria bau. Tang Yuyan mendengus. Aku terlalu malas untuk mengeksposmu. Jaga dirimu. Giliranmu. Ia menguap. Aku juga harus tidur. Aku sangat mengantuk. Xia Feng merangkak keluar dari balik selimut dan hendak melipatnya ketika Tang Yuyan menarik tangannya. Jangan lipat selimutnya. Aku akan tidur di atas selimutmu. Xia Feng berkata, aku pria bau. Apa kau mau tidur di atas selimut yang sudah ditiduri pria bau? Tang Yuyan merangkak ke dalam selimut Xia Feng dan membungkus tubuhnya erat-erat. Ini medan perang. Kita bisa bertahan. Aku akan tidur di atas selimutmu, tapi itu tidak mengubah fakta bahwa kau pria bau. Xia Feng mengangkat bahu dan pergi, senapan runduk di tangan. Tang Yuyan menutup matanya dan tertidur begitu saja. Ia tertidur, memimpikan bokong yang kencang. Ia berjongkok di belakang pria itu, tatapannya diam-diam melirik ke sela-sela kakinya. Ia tak bisa menghindari lamunan malam. Xia Feng sedang berjaga bersama seorang anggota suku Baisi yang bersenjata. Ia dengan hormat menawarkan sebatang rokok kepada Xia Feng. Xia Feng menggelengkan kepala, menunjukkan ia tidak mau. Pria bersenjata itu tidak memaksa, dan menyalakan rokoknya sendiri. Xia Feng mengajaknya mengobrol dalam bahasa Pashtun yang terbata-bata. Milisi itu, yang terkejut karena Xia Feng ternyata bisa berbahasa Pashtun, terlibat percakapan dengan penuh minat, mengoreksi kesalahan tata bahasanya. Xia Feng mengajukan beberapa pertanyaan tentang suku Hun Putih, tetapi milisi itu tidak lebih paham daripada dirinya sendiri. Berbicara dalam bahasa Pashtun dan setelah dikoreksi, Xia Feng mempelajari bahasa itu secepat Lamborghini di landasan pacu. Milisi suku Baisi yang sedang mengobrol dengan Xia Feng juga terkesima. Awalnya, Xia Feng gagap, kesulitan mengucapkan kalimat sederhana dan terkadang membuat kesalahan tata bahasa. Namun, seiring mereka mengobrol lebih lama, ia menyadari bahwa bahasa Pashtun Xia Feng semakin fasih, dengan kesalahan tata bahasa yang semakin sedikit. Tuan Yang, Anda benar-benar pintar. Pernahkah Anda belajar bahasa Pashtun? Ya, saya belajar selama setahun. Xia Feng tersenyum. Adaro, temanku, aku hanya lupa sejenak. Begini, mengobrol denganku mengingatkanku pada apa yang kupelajari. Adaro adalah nama militan itu. Ia mengacungkan jempol pada Xia Feng. Tuan Yang, Anda penembak jitu terbaik yang pernah saya lihat. Saya mengagumi Anda. Setelah jeda, ia berkata, bisakah Anda memperhatikan sebentar? Saya mau ke kamar mandi. Xia Feng berkata, tentu, silakan. Adaro berjalan semakin dalam ke dalam hutan, memetik daun-daun dari semak-semak. Xia Feng tersenyum kecut dan mengalihkan pandangan dari Adaro. Ia memperhatikan sejenak, lalu sebuah ide muncul di benaknya. Ia menemukan sebuah pohon tua yang menjulang tinggi dan memanjatnya. Pohon itu setidaknya berusia 1000 tahun, dan tinggi vertikal dari akar hingga mahkotanya antara 80 dan 90 meter, seperti payung raksasa yang menutupi langit. Xia Feng memanjat ke puncak pohon. Di ketinggian ini, ia duduk di sebuah cekungan, memandang keluar. Tiba-tiba,
Area seluas lebih dari 4.000 meter di depannya terlihat jelas. Pepohonan membentang di depannya, sejauh mata memandang. Jauh di kejauhan, puncak-puncak gunung menjulang di bawah langit malam. Puncak-puncak saljunya samar-samar terlihat di bawah cahaya dingin bintang dan bulan. Tak ada apa-apa selain pepohonan. Cekungan yang dikelilingi gunung ini menyerupai surga nan indah yang digambarkan Tao Yuanming. Sebuah perasaan bak mimpi. Seluruh Afghanistan dilanda perang, tetapi tempat ini merupakan pengecualian. Tak ada suku, tak ada kuil, tak ada prajurit Hun putih yang terlihat. Apa yang terjadi? Kita sudah berjalan di hutan seharian. Jika memang ada prajurit Hun putih, mereka seharusnya sudah muncul sekarang, kan? Xia Feng tak habis pikir. HMPH. Sebuah erangan teredam datang dari arah Adaro. Suaranya samar, tetapi sampai ke telinga Xia Feng terbawa angin malam. Tatapan Xia Feng beralih, dan puncak serta batang pohon yang menghalangi dengan cepat menghilang. Hampir 2 detik kemudian, ia melihat Adaro. Namun, pemandangan itu hampir membuatnya terlempar dari pohon. Adaro telah tertancap di batang pohon oleh sebuah tombak, menembus dadanya dan menembus punggungnya. Seluruh ujungnya tertancap di pohon. Seorang wanita juga memasuki pandangan Xia Feng. Seorang wanita yang sungguh unik, dengan rambut merah anggur dengan sedikit ikal alami dan wajah tirus berlumuran ket, matanya berwarna hijau zamrud yang mencolok, seperti mata kucing. Ia tinggi, mirip dengan orang barat. Namun, kulitnya bukan putih seperti orang barat, melainkan kuning, seperti orang Asia. Suku Hun putih adalah ras campuran Eurasia. Wanita ini setidaknya 2/3 Kaukasia dan 1/3 Asia. Deskripsi ini tentu saja sesuai dengan deskripsi Brad. Dia seorang prajurit Hun putih. Dia benar-benar tangguh. Xia Feng secara naluriah mengangkat senapannya dan membidik tanpa ragu. Namun, setelah mengangkat senapan runduknya, ia menyadari sebuah masalah targetnya berada di hutan. Meskipun mata kirinya dapat mendeteksi keberadaannya, peluru runduk tidak dapat menembus pepohonan untuk membunuhnya. Situasi baru muncul, 1 atau 2 detik kemudian. Lebih banyak prajurit Hun putih muncul dari hutan lebat di belakang mereka. Wajah mereka berlumuran ket, dan mereka mengenakan rok kain dan kulit binatang sederhana. Hampir semuanya memiliki tato yang menggambarkan dewa, api yang menari-nari, atau binatang buas, membuat mereka tampak garang. Satu persatu, para prajurit Hun putih merayap menuju perkemahan, beberapa bersenjatakan tombak, yang lain dengan pisau atau pedang, beberapa dengan busur berisi anak panah, dan yang lainnya lagi dengan AK-47. Mereka, tidak semuanya senjata dingin, para prajurit Hun putih juga menghunus senjata api. Satu persatu, para prajurit Hun putih muncul dari kegelapan dan menyebar menuju perkemahan. Jumlah mereka lebih dari 100. Xia Feng tidak punya waktu untuk mempertimbangkan apa yang harus dilakukan. Ia mengangkat senjatanya lagi, membidik sasaran yang bebas dari batang pohon, dan menarik pelatuknya. Mereka telah membunuh Adaro begitu mereka tiba, tanpa pertanyaan atau kesempatan. Jelas, tidak ada ruang untuk bermanuver. Tujuan mereka jelas membunuh semua orang. Bagaimana mungkin ia menunjukkan belas kasihan dalam situasi seperti itu? Bang! Tembakan merobek keheningan malam. Peluru yang beringas menembus dada prajurit wanita yang menjadi sasaran, menyemburkan darah dan serpihan daging saat tubuhnya terlempar ke batang pohon. Serangan musuh! Lawan! Teriak Tang Yuyan ketakutan. Camp itu pun kacau balau. Terbangun dari mimpi, para agen ke-101 dan prajurit suku Batu Putih menghunus senjata mereka dan melepaskan tembakan. Tembakan membabi buta. Mereka bahkan tidak melihat target mereka. Bang, bang, bang. Deru tembakan merobek kegelapan, menghancurkan pepohonan yang menghalangi peluru. Itu wanita Hun putih. Itu mereka. Teriak Brad ketakutan. Sus! Sebuah panah berbulu melesat dari balik batang pohon dan menembus tenggorokan Brad. Brad jatuh ke tanah, memegangi tenggorokannya yang berdarah. Ia tidak langsung mati. Ia menendang dan meronta, tetapi semuanya sia-sia. Belasan prajurit wanita bergegas menuju pohon menjulang tinggi tempat Xia Feng berdiri. Mereka mengenal daerah itu dengan baik dan dapat dengan mudah menentukan di mana penyerang bersembunyi. Jika bukan karena Xia Feng, mereka bisa saja diam-diam menghabisi semua orang di camp, tetapi sekarang jelas ada harga yang harus dibayar. Karena alasan inilah mereka membenci Xia Feng. 12 prajurit wanita ini cepat dan terampil dalam penyembunyian, tetapi Xia Feng masih tidak bisa menyembunyikan mereka. Dia telah melihat mereka saat mereka bergegas dan meluncur turun dari pohon tepat waktu. Xia Feng menyandang senapan runduknya di punggungnya dan berlari ke arah Tang Yuyan dengan pistol. Dia harus bersamanya sekarang. Itu dia. Seorang prajurit Hun putih melihat Xia Feng dan meraung, melemparkan tombaknya langsung ke punggungnya. Xia Feng tiba-tiba jatuh ke tanah dan berputar. Dia menarik pelatuknya saat tombak itu terbang di atas kepala. Bang, bang, bang. 3 tembakan, semuanya mengenai dada prajurit Hun putih yang telah melemparkan tombak ke arahnya. Prajurit Hun putih yang terluka itu jatuh ke tanah, memegangi dadanya.
Dia kuat, tetapi sekuat apapun dia tidak sebanding dengan peluru. Tanpa ragu sedikit pun, Xia Feng berguling berdiri, menghindar di balik pohon. Dadada. Tepat saat Xia Feng menghindar, rentetan peluru menghujani tanah tempat ia jatuh dan meluncur. Peluru AK-47 mengenai tanah, menendang awan tanah dan ranting-ranting mati. Kilatan cahaya tiba-tiba menyambar, lalu berhenti lagi, mengenai dahi prajurit wanita yang memegang AK-47 dan menembaki Xia Feng. Itu adalah pisau lempar, tanpa gagang. Ikuti aku, panggil Tang Yuyan. Xia Feng berlari mengejar suara itu. Hutan diselimuti kegelapan saat malam tiba. Xia Feng menyeret Tang Yuyan saat mereka berpacu menembus kegelapan, praktis bertindak sebagai matanya. Di belakang mereka, tombak, panah, dan peluru berdesing dalam hujan api. Ketiga anak buah Brad baru saja menemukan tempat berlindung, siap mencari target mereka. Tetapi sebelum mereka sempat mengunci target, mereka sendiri menjadi sasaran, kepala mereka tertusuk 3 anak panah yang ditembakkan dari puncak pohon. Para agen dari seksi 101 sangat tangguh. Mendengar tembakan peringatan Xia Feng, mereka langsung terjun ke medan tempur. Mereka berlindung di pepohonan terdekat, menembak dari belakang. Ketepatan tembak mereka sangat tinggi, dan mereka terbiasa bertempur. Meskipun kalah jumlah, mereka tetap tak gentar. Garis pertahanan mereka berhasil menahan serangan awal dari para prajurit wanita Hun Putih, menewaskan tak kurang dari 10 orang. Namun, mereka hanya mampu menahan gelombang pertama. Dalam semenit, musuh, yang datang dari kedua sisi, mengoyak garis pertahanan mereka dengan AK-4 dan busur, meninggalkan 5 agen seksi 101 tergeletak di genangan darah. Mereka datang untuk menyelamatkan nyawa, namun gugur di negeri asing. Hidup hanya satu. Jadi siapa yang berhak menilai apakah kematian mereka mulia atau tidak? Tak seorang pun berhak melakukannya. Dari seluruh tim, hanya Xia Feng dan Tang Yuyan yang lolos. Xia Feng dan Tang Yuyan meninggalkan pepohonan di belakang mereka. Hutan itu tak beralur, tetapi keduanya, ahli King Gong Sekte Tang, membuat medan yang rumit itu tampak seperti tanah datar, gerakan mereka cepat dan tak terhentikan. Dikombinasikan dengan mata kiri Xia Feng, bahkan para prajurit Hun Putih yang familiar pun tak mampu menangkap mereka. Saat mereka menyelesaikan pengepungan, Xia Feng dan Tang Yuyan telah lolos dari jari mereka. Tak diketahui berapa lama mereka berlari, atau seberapa jauh, sebelum mereka jatuh ke tanah, kelelahan dan terengah-engah. Tang Yuyan, khususnya, melihat dadanya naik turun seperti ikan koi yang keluar dari air. Di atas mereka, kegelapan menyelimuti. Tak ada suara tembakan, tak ada desiran anak panah, tak ada langkah kaki, tak ada teriakan dari para prajurit Hun Putih. Hanya bisikan angin samar yang menembus pucuk-pucuk pohon, gemerisik dedaunan. Terlepas dari bisikan ini, dunia terasa hening, mencekam, dan menakutkan. Semenit kemudian, Tang Yuyan tiba-tiba bangkit dari tanah, matanya berkilat marah saat ia berjalan menuju perkemahan. Xia Feng mengikutinya dan meraih Tang Yuyan. Apa yang kau lakukan? Kata Tang Yuyan dengan marah, aku akan membunuh para wanita itu. Aku akan membalaskan dendam rakyatku. Tenang, kata Xia Feng dengan serius. Kita hanya berdua, dan mereka punya ratusan. Kita akan mati sia-sia. Tang Yuyan menepis tangan Xia Feng. Kau pengecut. Pengecut. Xia Feng sama sekali tidak keberatan. Ia mengerti perasaan Tang Yuyan. Para agen yang gugur dalam pertempuran adalah bawahannya, yang telah berjuang bersamanya melalui berbagai misi dan memiliki persahabatan yang erat. Bahkan ia merasa sedih dan kasihan pada mereka, apalagi Tang Yuyan. Kau tidak akan pergi, kan? Aku yang akan pergi. Tang Yuyan membalas dengan marah. Xia Feng tiba-tiba mencengkeram pinggangnya, dan Tang Yuyan menyikutnya balik. Perkelahian pun terjadi, dan mereka jatuh ke tanah, berguling-guling di lantai hutan yang berumput. Setelah beberapa saat, keduanya pun tenang. Tang Yuyan bukan tipe orang yang mudah kehilangan ketenangannya secara impulsif. Ia tahu konsekuensi melawan bukan hanya agen yang gugur yang akan terbunuh, tetapi ia sendiri juga akan terbunuh. Dengan kematiannya, siapa yang akan menyelesaikan misi penyelamatan tim ahli? Kenapa kau masih menahanku? Tang Yuyan pun tenang. Ia tidak terlalu terganggu oleh cengkeraman Xia Feng yang erat. Jika ia tidak menghentikannya saat hendak bertindak gegabah, ia mungkin telah melakukan sesuatu yang bodoh. Namun Xia Feng menahannya erat-erat, kakinya melilit kakinya, perutnya menekan perutnya, membuatnya tak bisa bergerak. Aku baik-baik saja, lepaskan aku. Tang Yuyan merasa ada yang tidak beres. Jika ia terus-menerus bergulat dengan Xia Feng dalam kekacauannya, itu bukan masalah besar, tetapi sekarang setelah ia tenang, Xia Feng masih memeluknya begitu erat, dan rasanya berbeda. Aku akan melepaskanmu. Jangan bertindak gegabah. Berjanjilah padaku, dan aku akan melepaskanmu, kata Xia Feng. Aku janji, cepatlah. Tang Yuyan memelototi Xia Feng. Xia Feng akhirnya melepaskannya, tetapi ia tetap di sisinya, mengawasinya dengan waspada, takut ia akan terjerumus dalam dendam.
Jika ia terjerumus, ia akan memeluknya lagi dan menindihnya. Impulsif Tang Yuyan telah memudar. Ia bangkit berdiri, lupa menutup resleting jaketnya yang setengah terbuka. Ia menatap kosong ke arah perkemahan, air mata mengalir dari sudut matanya. Ia tak bersuara, tetapi hatinya dipenuhi duka. Xia Feng mendesah pelan dan menenangkan, kita pasti akan menemukan kesempatan untuk membalaskan dendam mereka. Jangan terlalu bersedih. Mereka datang ke sini untuk sebuah misi, dan menyelesaikannya adalah cara terbaik untuk menghibur mereka. Tang Yuyan tiba-tiba berbalik dan menghempaskan dirinya di bahu Xia Feng, terisak pelan. Ia terisak dengan tertahan, tak berani menangis terlalu keras. Air matanya mengalir deras, membasahi kaus Xia Feng. Xia Feng menepuk punggungnya pelan, menenangkannya, menangislah, menangislah, itu akan membuatmu merasa lebih baik. Dadanya merasakan tekanan lembut area dada montoknya, pinggangnya memeluknya lembut, lubang hidungnya dipenuhi aroma lembutnya. Tetapi Xia Feng tidak memikirkan itu saat ini. Ia dipenuhi perasaan hikmat. Sekarang hanya ada dirinya dan Tang Yuyan, menghadapi seluruh suku Hun Putih. Betapa mudahnya menyelamatkan tim ahli yang terjebak. Kemudian, ia teringat ayahnya, Xia Changhe. Pesan kedua dari ayahnya, Xia Changhe, memerintahkannya untuk meninggalkan Tang Yuyan ketika ia tiba di suku Hun Putih. Dan kemudian wanita Rusia, Yelena, akan muncul untuk menemuinya. Bagaimana mungkin aku meninggalkan Tang Yuyan dalam situasi seperti ini? Emosinya sedang labil. Lagi pula, ada prajurit wanita Hun Putih di hutan ini. Aku ragu ayahku akan berani mengirim asistennya, Yelena, untuk menemuiku. Lebih baik tunggu sampai situasinya tepat, pikir Xia Feng dalam hati. Tang Yuyan mengangkat kepalanya dari bahu Xia Feng dan menyeka air matanya. Aku baik-baik saja. Ayo pergi. Mereka tidak akan menyerah mencari. Kita harus pergi dari sini secepat mungkin. Tang Yuyan yang familiar itu kembali. Xia Feng berkata, jangan khawatir. Kita perlu menginventarisasi barang-barang dan perlengkapan kita. Aku sudah punya semua yang kubutuhkan, dan aku masih punya beberapa ransum dan air. Mana punyamu? Perlengkapan dan barang-barang Xia Feng ada di dalam ranselnya. Jika ranselnya ada, barang-barangnya juga pasti ada di sana. Tang Yuyan menggoyangkan pistol di tangannya, lalu mengeluarkan perangkat elektronik seukuran telapak tangan dari sakunya. Di sana, titik sinyal yang menunjukkan lokasi tim ahli terus berkedip pelan, memancarkan cahaya merah redup. Melihat perangkat lokasi itu, Xia Feng menghela napas lega. Untung saja masih ada di sini. Tanpanya, kita hampir tidak mungkin menemukan tim ahli di sini.